Bab 821 Kerajaan Prancis menyerah pada Reich. Selama minggu berikutnya, keluarga Berengar semakin mengenal keluarga kerajaan Denmark. Selama masa ini, semakin banyak tamu dari seluruh penjuru Reich dan Eropa mulai mengunjungi Kufstein dan memberikan penghormatan terakhir kepada Kaisar. Banyak dari mereka ditampung di istana kerajaan selama kunjungan mereka. Raja terakhir yang tiba adalah seseorang yang tidak disangka Berengar akan benar-benar muncul. Jika tidak, itu hanya karena betapa buruknya ia diperlakukan di masa lalu. Raja Aubry tiba bersama saudara-saudaranya. Ia tidak hanya ditemani oleh saudarinya, Sibella, tetapi juga adik-adiknya. Ketika Berengar memandangi keluarga kerajaan Prancis, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah keturunan raja sebelumnya memang cacat. Aubry hanyalah seorang pria dalam nama. Meskipun sudah dewasa, ia begitu feminin sehingga membuat kebanyakan wanita tampak jelek. Kemungkinan besar, tubuh Raja Prancis itu bahkan tidak mengandung sedikit pun testosteron. Di sisi lain, Sibella hanyalah wanita cantik kelas 2 yang pikirannya kacau. Kecenderungan kekerasan dan psikopat telah menghantuinya seumur hidup, dan kini, berkat perawatannya di kamp kerja paksa Jerman, ia mengalami PTSD yang parah. Tentunya saudara-saudara Aubry yang lain tidak akan seburuk itu, kan? Atau begitulah yang dipikirkan Berengar. Namun, hanya dengan sekali pandang, pria itu menyadari bahwa keluarga kerajaan Prancis benar-benar terkutuk. Apapun alasannya, kedua saudara laki-laki Aubry adalah perwujudan dari sifat-sifat dominan mereka. Salah satu saudara ini adalah seorang pengecut yang rakus, dan seperti dugaan orang, ia berpenampilan seperti tikus. Bukan karena wajahnya yang menarik, melainkan karena ia setidaknya sedikit menarik. Namun, lebih karena cara ia bergerak dan berbicara. Hal ini sulit dijelaskan selain karena ia memang memancarkan aura tikus. Saudara laki-laki Aubry yang lain adalah bak lemak babi bundar, seolah-olah sejak lahir ia hanya makan dan duduk di pantatnya. Sungguh luar biasa seorang pria di era feodal ini bisa segemuk itu. Sejak pria ini memasuki istana Jerman, ia dengan kasar menarik kursi dan duduk di depan meja camilan yang disiapkan untuk menyambut para raja dan keluarga mereka. Sejak saat itu, ia hanya menyantap hidangan lezat yang telah disiapkan Berengar untuk semua orang. Hanya dengan melihat pria itu melahap manisan, Berengar merasa seperti akan terkena diabetes. Prancis memiliki posisi unik dalam upacara ini. Sebelumnya, mereka adalah mitra dagang Jerman, tetapi juga memainkan peran utama dalam sanksi ekonomi terhadap Reich serta perang salib melawan Kekaisaran Bizantium. Namun, tidak seperti semua negara Eropa lain yang kalah, mereka tidak benar-benar mengangkat senjata melawan Jerman dan tetap netral selama konflik singkat namun berdarah tersebut. Akankah mereka melakukannya jika pasukan mereka benar-benar mampu melakukan hal seperti itu? Tak seorang pun menyangkal hal itu, tetapi dengan tetap netral, Prancis telah bernasib lebih baik daripada bekas sekutu mereka dan bahkan menjadi benteng terakhir Katolik di Eropa. Di sana, para pendeta setempat telah melakukan beberapa upaya sia-sia untuk melestarikan sedikit yang tersisa dari agama mereka. Raja Aubry agak gelisah dengan pertemuan di Jerman, dan menjadi sangat takut pada Berengar. Terakhir kali mereka bertemu, ia mencoba merayu pria itu, dan hasilnya mengerikan. Tak hanya itu, sang kaisar juga dengan kejam memenjarakan adik perempuannya selama setahun hanya karena berbicara tanpa alasan, di mana hal-hal buruk telah terjadi pada perempuan malang itu. Seolah itu belum cukup, Berengar telah menghancurkan mantan kekasih sekaligus rival Aubry, Adipati Reynold de Burgundy. Bahkan hingga kini, Raja Prancis tidak tahu di mana jasad pria itu berada. Karena alasan inilah, saat sarapan yang diadakan untuk seluruh raja di Eropa, Aubry bersujud serendah mungkin ke tanah, merasa bahwa dengan menundukkan kepalanya ke lantai, ia akan mendapatkan penebusan dosa di mata Berengar. Bahkan Berengar pun harus mengakui bahwa melihat Aubry dalam posisi tunduk seperti itu agak menggerahkan. Raja Prancis itu berpakaian silang seperti biasa dan tampak lebih cantik daripada saudara perempuannya, yang menatap kaget atas tindakan memalukan saudaranya. Dengan suara yang sangat feminin, Aubry bersumpah setia kepada Berengar dan Reich, suatu tindakan yang tidak dipaksakan karena ia adalah aktor yang netral. Oh, Kaisar Agung, Berengar von Kufstein. Kasihanilah kerajaan kecilku ini, dan izinkanlah aku, Raja Aubry de Valois, bersumpah setia selamanya kepadamu dan dinastiku. Aku berjanji bahwa selama keluargaku berkuasa, kerajaan Prancis akan tetap ada untuk melayanimu, dan keinginanmu, dengan syarat kekaisaranmu bertindak sebagai pelindung kami yang baik hati. Baik Berengar maupun Linde terkejut ketika mendengar Raja Prancis mengucapkan kata-kata ini, bukan hanya mereka berdua, tetapi semua orang di aula. Namun, bagi kaisar dan istrinya tercinta, tindakan tunduk ini mengacaukan rencana mereka. Berengar dan Linde telah lama bersekongkol untuk membalkanisasi Prancis dan menghancurkan persatuan budayanya. Bagi Berengar, ini adalah tindakan balas dendam atas Versailles. Karena Prancis telah melakukan segala daya upaya di masa lalunya untuk memecah belah rakyat Jerman dan merampas tanah mereka, Berengar berniat melakukan hal yang sama kepada mereka di kehidupan ini.
Tidaklah cukup bagi Prancis untuk menemukan tempat alami mereka dengan bertekuk lutut, melayani tuan-tuan Jerman mereka. Bagi Berengar, ini adalah masalah harga diri. Jerman perlu dibalaskan atas kerugian yang mereka derita setelah jatuhnya monarki, dan eksperimen gagal yang disebut Reich ketiga. Karena itu, semua orang terkejut ketika ia menolak permintaan Raja Aubry dengan meludahinya. Apa kau benar-benar percaya kerajaanmu yang menyedihkan ini layak tunduk pada Reich? Aku tidak berniat menjadikan pantatmu yang banci ini sebagai hewan peliharaanku. Aku juga tidak berencana melindungi rakyatmu dari berbagai ancaman yang mereka hadapi. Kau telah membawa kehancuranmu sendiri, dan sekarang kau harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu dan tindakan para leluhurmu. Kau, sebagai Raja Prancis, berada di Kufstein untuk menjadi saksi era kemakmuran baru, era di mana kau dan kerajaanmu akan tersisih. Nikmatilah masa tinggalmu di istanaku, karena aku berjanji ini akan menjadi hari-hari damai terakhir yang akan kau alami dalam hidupmu yang menyedihkan. Tanggapan Kaisar benar-benar mengejutkan Aubry dan saudara-saudaranya. Namun, bagaimana mereka bisa memahami kemarahan seorang pria yang tanah airnya direnggut bahkan sebelum ia lahir? Keluarganya terpaksa mengungsi dari reruntuhan peradaban terhebat yang pernah ada di dunia. Warisannya diludahi dan dikecam oleh seluruh dunia karena tindakan pemerintahan penerusnya. Warisan yang dibangun di atas kebencian rakyat Jerman terhadap Versailles. Bagi Berengar, Prancis adalah penyebab menyedihkannya keadaan Jerman di masa lalunya. Sebagai penerus spiritual Republik Weimar yang gagal, yang sama bobrok dan lemahnya dengan pendahulunya. Jerman telah menjadi bayang-bayang kejayaan bangsa di masa lalu, yang kebanggaannya semata-mata berasal dari ekonominya yang kuat. Dalam kehidupan ini, Berengar telah menciptakan negara bangsa sejati. Negara yang memiliki rasa warisan dan budaya bersama. Sebuah bangsa yang sepenuhnya mandiri, dan mampu melindungi perbatasannya tanpa intervensi asing. Hal ini tidak dapat dikatakan tentang Jerman di masa lalunya, setidaknya tidak di hari-hari terakhirnya, dan bagi Berengar, ini adalah penghinaan terbesar, terutama jika mempertimbangkan kekuatan dan prestise yang pernah dimiliki bangsa Jerman sebagai Kaisar Reich. Meskipun Aubry dimarahi habis-habisan, tak seorang pun di ruangan itu berani bersuara mewakili Prancis. Alasannya jelas. Berengar adalah orang paling berkuasa di Eropa, bahkan mungkin di seluruh dunia. Ia baru saja menghabiskan beberapa bulan terakhir menghancurkan pasukan bangsa-bangsa yang hadir dalam upacara ini, dan membunuh raja-raja mereka sebelumnya. Namun, mungkin faktor yang sama pentingnya adalah fakta sederhana bahwa pria dan wanita di ruangan ini semuanya beragama Kristen, banyak di antaranya teguh dalam keyakinan agama mereka, yang merupakan alasan utama perang ini bermula. Karena itu, mereka semua telah lama menyimpan rasa jijik terhadap Aubry dan karakternya yang tidak pada tempatnya. Mengapa repot-repot memprovokasi Kaisar ketika mereka sudah membenci pria itu karena preferensi seksualnya? Dengan demikian, Prancis telah menawarkan penyerahan diri kepada Reich, dan ditolak mentah-mentah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan Berengar untuk mereka, para delegasi Prancis diliputi ketakutan yang mendalam setelah kata-kata terakhir yang diucapkan Berengar kepada mereka. Satu hal yang pasti, perayaan hari kemenangan dimulai dengan sedikit kesulitan. Bab 822 Perayaan Hari Kemenangan Bagian L. Hampir 500.000 orang berkumpul di jalan-jalan Kufstein untuk menyaksikan parade Hari Kemenangan, yang disiarkan ke seluruh Reich melalui radio yang diberikan oleh kerajaan kepada setiap kedai bir besar. Para prajurit berbaris mengenakan seragam upacara mereka, yang terinspirasi dari desain yang digunakan selama Perang Penyatuan Jerman. Pakaian hitam dan emas terpampang jelas saat para prajurit berbaris dengan gagah di jalanan. Mereka yang berpangkat tinggi mengenakan helm Pickelhaube berbulu khusus, yang bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi di hari musim panas yang hangat ini. Setiap prajurit menyandang senapan GWR 25 di bahunya, dengan bayonet terpasang saat mereka bergerak maju mengikuti ketukan drum. Banyak warga Kufstein mengenang parade militer sebelumnya yang digunakan untuk merayakan kemenangan besar. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengejutkan penduduk kota. Saat pasukan infanteri melewati kerumunan orang, beberapa perangkat baru yang mengerikan mengikuti mereka. 2 tank Panther dan 2 IFV Fuchs melaju di belakang infanteri, memamerkan peperangan generasi berikutnya kepada rakyat Jerman dan raja-raja Eropa. Lebih dari satu raja asing ternganga ketika melihat bongkahan baja raksasa melaju di jalanan. Mengikuti di belakang kendaraan prototipe lapis baja ini adalah armada truk seberat 5 ton, yang sama mengesankannya dengan kendaraan lapis baja tersebut. Mengapa demikian? Karena setiap truk ini menarik artileri baru di belakangnya. Rakyat Jerman dapat melihat di depan mata mereka siasat yang akan digunakan Berengar untuk menaklukkan dunia, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk bersorak-sorai. Akhirnya, parade berjalan menuju Reichstag, tempat para raja asing berdiri menunggu kedatangan tuan rumah mereka. Mereka yakin Berengar akan ikut serta dalam parade, tetapi Kaisar dan keluarganya tak terlihat hingga saat itu. Rakyat Jerman mulai khawatir dengan ketidakhadiran Kaisar sampai mereka menyadari langit mulai gelap. Sepanjang hari, sejauh ini, cuaca cerah tanpa awan.
Lalu mengapa langit tiba-tiba gelap? Kebanyakan orang mulai mengeluarkan payung mereka, mengantisipasi badai yang tiba-tiba. Hingga seorang anak laki-laki di antara penonton menunjuk ke langit dan berteriak sekeras-kerasnya. Ya Tuhan, apa itu? Satu persatu, kerumunan yang berkumpul di sekitar kota menatap ke udara untuk melihat apa yang menghalangi matahari. Namun, ternyata hari masih seterang biasanya, alih-alih sebuah kapal udara raksasa menghalangi cahaya matahari menyinari kota. Keajaiban penerbangan tampak jelas saat sebuah pesawat udara kaku seukuran Graf Zeppelin terbang dengan gagah di udara. Rakyat Jerman hampir tak percaya. Apakah Jerman telah menaklukkan langit? Di antara para tamu yang hadir di kota untuk acara tersebut adalah Sultan Salan dari Kekaisaran Timuriah. Ia menatap Zeppelin dengan ketakutan yang amat dalam di hatinya. Kata-kata sang kaisar membanjiri pikirannya saat ia mengingat apa yang pernah dikatakan Berengar kepadanya. Saya hanya punya artileri yang unggul. Di dunia di mana manusia tak bisa menguasai langit, artileri adalah senjata terpenting di medan perang. Sang Sultan, seperti banyak hadirin lainnya, tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati sambil merenungkan makna doa ini. Ia telah menginvestasikan waktu dan sumber daya yang signifikan dalam pengembangan artileri. Setelah mendengar kata-kata Berengar, dan menyaksikan betapa efektifnya artileri dalam perang salib baru-baru ini, ia yakin dapat membangun kembali pasukannya untuk menyaingi pasukan manapun di dunia. Namun, impian itu langsung pupus saat ia melihat kapal udara kaku. Kapal udara megah itu tak hanya menutupi langit, tetapi juga terdapat lukisan yang mencolok di sisi-sisinya. Di sisi kiri kapal udara terdapat lukisan yang menampilkan kecantikan memukau permaisuri kedua Linde von Kufstein, yang berpose glamor. Orang-orang sungguh tidak menyangka bagaimana lukisan yang begitu hidup bisa terpampang di sisi kapal sebesar itu. Namun, mereka yang beruntung dapat menyaksikan pemandangan serupa di sisi lain, yang menggambarkan Kaisar Adela von Kufstein dalam pose yang sama memikatnya. Di samping dua keindahan yang menantang surga itu, terlukislah kota Kufstein dan pegunungan Alpen Tirol di belakangnya. Seolah-olah kedua wanita itu berpose sambil memandang ibu kota Reich. Lukisan ini sungguh mahakarya propaganda dan rakyat tak henti-hentinya bersorak. Akhirnya kapal udara itu berhenti di atas Reichstag, di mana ia diikat ke stasiun tambatan di dekatnya yang telah didirikan untuk keperluan upacara tersebut, dan diturunkan ke tanah, di mana kaisar dan keluarganya berangkat dari dalam kapal. Rakyat Jerman terus bersorak, sementara Berengar melambaikan tangan kepada mereka semua sebelum melangkahkan kaki di tangga tertinggi Reichstag, tempat para raja Eropa berlutut di sekelilingnya dalam lingkaran raksasa. Satu persatu, ia memanggil mereka untuk menandatangani perjanjian dengannya. Akhirnya, semua raja Katolik Eropa, kecuali Aubry, menandatangani perjanjian tersebut, yang secara resmi mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 2 bulan dalam status gencatan senjata. Setelah orang terakhir menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan negaranya, Berengar melangkah ke podium, di mana mikrofon telah disiapkan untuk pidatonya. Kata-kata yang ia ucapkan pada hari itu akan dikenang sepanjang sejarah sebagai pidato pertama politisi manapun yang tercatat. Saya memandang kalian semua, rakyat saya. Rakyat Jerman, dan saya hanya bisa tersenyum membayangkan betapa jauhnya kita telah melangkah. Banyak dari kalian sudah tahu ini, tetapi 10 tahun yang lalu saya hanyalah anak manja dari seorang bangsawan feodal yang hidup sederhana. Kota yang kita bangun bersama ini hanyalah sebuah kota pertanian kecil yang diperintah oleh ayah saya, Baron Siegfried von Kufstein. Namun, selama bertahun-tahun, kita semua telah bekerja sama untuk membangun kota terhebat di dunia. Kota yang saingannya hanya terlihat di seluruh penjuru Reich. Sejak hari itu, ketika saya hampir mati di dekat Wilskonau, impian saya adalah menyatukan rakyat Jerman menjadi satu kekaisaran, yang tak tertandingi di dunia ini maupun dalam sejarahnya. Namun, saat saya berjuang bersama orang-orang yang Anda lihat di sini hari ini berseragam, untuk tujuan itu. Kepausan dan pion-pion mereka berusaha menghalangi kebangkitan kita sebagai bangsa dengan segala cara. Melalui perang proksi selama bertahun-tahun, Paus bersiap untuk menyerbu tanah kita, dan membantai rakyat kita, dan untuk apa? Karena kita memiliki penafsiran Alkitab yang berbeda. Tentu saja itu adalah kebohongan yang pernah dikatakan gereja di masa lalu. Namun, kenyataannya adalah bahwa penyatuan kita sebagai satu bangsa, dan satu kekaisaran, merupakan ancaman bagi kekuasaan yang telah dipegang oleh kepausan sebagai sebuah institusi selama berabad-abad. Karena itu, kita tidak hanya berperang satu sama lain, tetapi juga melawan semua kerajaan Katolik di Eropa. Puncaknya adalah invasi besar-besaran ke perbatasan kita yang telah dicegah dengan berani oleh orang-orang yang berdiri di hadapan Anda hari ini, dan banyak lainnya, dengan kekuatan baja dan kecerdikan Jerman. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pasukan beranggotakan 1 juta orang dikumpulkan untuk satu tujuan, menghancurkan Reich. Namun terlepas dari keunggulan jumlah mereka, musuh kita tak mampu menginjakkan kaki sejengkal pun ke perbatasan kita. Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa Jerman yang bersatu tak pernah, dan tak akan pernah, dikalahkan.
Orang-orang yang baru saja Anda saksikan menandatangani perjanjian-perjanjian ini adalah pewaris raja-raja bodoh yang mengerahkan pasukan mereka ke tanah kita, atas perintah Paus. Namun, kepausan telah tumbang, begitu pula pion-pionnya. Kini aku menjadi orang yang penyanyang, dan karena itu, satu-satunya tanah yang kuambil dalam kampanye ini adalah tanah-tanah yang seharusnya menjadi milik rakyat Jerman. Aku bisa saja mengerahkan pasukanku ke seluruh Eropa dan membantai setiap pria, wanita, dan anak-anak. Tapi itu bukan jati diri kita. Inilah fajar era baru, era Jerman. Karena itu, keluarga-keluarga lama yang telah berjuang dan berkonspirasi melawan kita semua selama dekade terakhir akan lengser, dan sebagai gantinya, keluarga-keluarga Jerman, yang kesetiaannya kepada Reich dan Kaisarnya, akan memerintah kerajaan-kerajaan Eropa. Mari, rayakan bersamaku, saat aku memberi penghargaan kepada orang-orang yang telah mewujudkan kenyataan ini melalui darah, keringat, dan air mata mereka. Mendengar pidato epik Berengar, kerumunan warga Jerman bersorak dengan tepuk tangan meriah. Setiap prajurit dalam parade memberi hormat kepada Kaisar dan menanggapi dengan teriakan mereka. Untuk Kaisar dan tanah air. Setelah Berengar membalas hormat prajuritnya dan menjawab dengan cepat, salam kemenangan, ia berjalan ke halaman terdekat dan meraih kotak pertama yang menunggunya. Mulai saat itu, ia akan mulai memberikan medali kepada mereka yang paling berpengaruh dalam kemenangan ini. Bab 823 Perayaan Hari Kemenangan Bagian 2. Berengar membuka kotak kayu kecil berisi medali khusus, dan ia menatap penghargaan tertinggi bangsa. Ordo Kekaisaran Wangsa von Kufstein, sebuah penghargaan yang khusus diciptakan Berengar untuk menghargai istrinya, Linde, atas pengabdiannya yang setia selama bertahun-tahun. Meskipun Linde menyandang gelar Grandmaster dalam ordo tersebut, masih ada kelas ksatria dan komandan yang dapat dianugerahkan kepada orang lain. Berengar menahan air mata yang menggenang di matanya dengan tanda ketidaknyamanan yang jelas, sebelum kembali berdiri di podium. Rakyat Jerman belum pernah melihat pria itu tampak begitu rapuh sebelumnya, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Berengar menenangkan diri sejenak sebelum kembali menampilkan penampilan tabahnya yang khas, lalu berbicara ke mikrofon. Suaranya hampir pecah saat ia berusaha mengucapkan kata-kata itu. Dengan berat hati, saya secara anumerta memberikan penghargaan pertama ini kepada seorang pria yang telah menjadi pahlawan bagi rakyat Jerman selama bertahun-tahun. Ada sesuatu yang selama ini saya rahasiakan dari seluruh dunia. Jika bukan karena nilai strategis yang krusial dari informasi ini, saya pasti sudah mengungkapkannya kepada Anda semua lebih cepat. Di seberang Samudra Atlantik terdapat dua benua yang penuh dengan sumber daya yang belum dimanfaatkan, yang sangat penting bagi perkembangan Reich. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah mendirikan koloni di wilayah ini dan mengirimkan orang-orang yang saya percaya untuk memerintah wilayah-wilayah tersebut. Salah satu dari mereka adalah Marsekal Lapangan Arnulf von Tiersee. Seorang pria yang telah membuktikan dirinya sebagai rakyat yang setia, dan sahabat karib. Sayangnya bagi kita semua, Marsekal Lapangan dikhianati oleh sekelompok orang biadab pribumi yang ia coba bantu. Orang-orang barbar ini mengkhianati kepercayaan Arnulf, dan menyerang pihak yang memberi mereka makan, membunuhnya dengan darah dingin saat ia mencoba melindungi koloni dari serangan mereka. Atas pengorbanan nyawanya, demi membela tanah Jerman, jauh dari tanah air, saya dengan ini menganugerahkan Marsekal Lapangan Arnulf von Tiersee penghargaan tertinggi di Reich. Salib Komandan Ordo Kekaisaran Wangsa von Kufstein. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Arnulf tidak beristri dan tidak memiliki anak sebelum kematiannya yang terlalu dini, dan untuk itu saya akan menyerahkan penghargaan ini kepada adik laki-lakinya untuk dikenang sejak hari ini hingga akhir hayatnya. Setelah mengatakan ini, seorang pria berseragam kolonel menghampiri podium tempat Berengar menyerahkan medali kepada pria itu, beserta lukisan Arnulf yang indah dan sebuah bendera terlipat. Adik laki-laki Arnulf menangis terseduh-seduh, dan untuk menghiburnya, Berengar memeluk pria itu dan memegang bagian belakang kepalanya sambil mengatakan sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Aku menyayangi adikmu seperti anggota keluargaku sendiri. Jika kamu butuh sesuatu untuk membantumu mengatasi duka, aku siap membantumu dan keluargamu. Saudara laki-laki Arnulf tumbuh besar di era Berengar naik tahta. Ia setidaknya 5 tahun lebih muda dari saudaranya dan praktis memuja Arnulf maupun Berengar. Keluarga Arnulf diberitahu sebelum peristiwa ini bahwa Marsekal Lapangan telah meninggal, tetapi hal itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Berengar, ia turun dari panggung dan duduk di samping. Kerumunan itu tercengang, sekaligus tertekan. Mereka terkejut mendengar bahwa ada dunia lain di seberang Atlantik yang dipenuhi orang-orang biadab, tetapi mereka lebih berkecil hati daripada berharap, dan itu karena Arnulf adalah pahlawan nasional yang telah bersama Berengar sejak awal. Prestise dan ketenarannya di seluruh Reich hanya kalah dari Berengar dan Eckhart. Hening sejenak untuk mengenang kepergian salah satu jenderal terhebat Jerman. Setelah hening sejenak, Berengar segera bersukacita. Ia menyerahkan sebuah Grand Cross of the Iron Cross kepada perwira lain yang menghampiri podium. Jenderal Arnold Gerwig,
atas tindakan heroik Anda dalam membantu pertahanan celah Kaiser. Dengan ini saya menganugerahi Anda salib besar salib besi. Anda telah membuktikan diri sebagai jenderal yang cakap, tidak hanya di pegunungan Swabia Baru, tetapi juga di gurun Mesir. Pria itu memberi hormat kepada Kaiser sebelum membiarkan Berengar mengalungkan medali di kerahnya. Setelah selesai, Berengar membalas hormat pria itu. Orang-orang berikutnya yang menerima medali bergengsi adalah Marsekal Lapangan Heimeri von Gratz, Jenderal Wilhelm Ritter von Krieger, dan Laksamana Reichsbettinger. Laksamana Reichsritter von Bettinger, demikian ia kemudian dikenal, dianugerahi salib Ksatria dari Ordo Kekaisaran Wangsa von Kufstein atas usahanya mengalahkan Angkatan Laut Tentara Salib di lepas pantai Napoli. Berengar menghabiskan beberapa waktu memberikan penghargaan kepada berbagai perwira jenderal sebelum beralih ke perwira yang ditugaskan. Ia memiliki 3 penghargaan militer terpisah untuk diberikan kepada target pertamanya. Seorang pria yang telah berada di jajaran operasi khususnya sejak awal. Mayor Andreas Jaeger, atau lebih tepatnya Kolonel Andreas Ritter von Jaeger, atas operasi rahasia Anda di balik garis musuh, dan kepahlawanan yang Anda dan pasukan Anda tunjukkan dalam menghadapi pertempuran, saya menganugerahi Anda penghargaan berikut. Salib Ksatria Salib Besi, Salib Ksatria Ordo Santo George, dan terakhir, Ordo Merit. Anda sungguh pantas mendapatkan kehormatan dan prestise yang terkait dengan penghargaan ini. Kerumunan bersorak untuk veteran Jagdkommando yang menerima penghargaannya, tetapi ia sendiri menunjukkan ekspresi tabah. Ia telah berada di garda terdepan operasi khusus sejak Berengar menciptakannya dan telah menyaksikan banyak hal mengerikan dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak peduli dengan gelar-gelar fantastis dan medali-medali mencolok, ia hanya peduli membela tanah air. Andreas dan anak buahnya baru-baru ini diberi serangkaian mainan baru untuk dimainkan, dan kini mereka bahkan lebih mematikan di medan perang karena kini mereka memiliki akses ke senjata api pilihan dan senjata semi-otomatis. Veteran yang tangguh ini juga tahu dengan menatap langit dan menyaksikan Zeppelin bahwa hanya masalah waktu sebelum ia dan anak buahnya mulai dikerahkan dari darat, laut, dan udara. Namun, itu bukan urusannya saat ini. Ia yakin ketika saatnya tiba, Berengar akan memperkenalkan perlengkapan baru yang akan memungkinkannya dan anak buahnya menyelesaikan tugas dengan sempurna. Karena itu, ia berdiri diam dan menunggu Kaisar mengalungkan medali-medali itu di lehernya dan menyematkannya di dadanya. Setelah Andreas menerima medalinya, Berengar menatap nama berikutnya dalam daftarnya dan sedikit terkejut. Ketika ia menyebut nama pemuda itu, bahkan Linde, yang berdiri di dekatnya dengan senyum manis, bersikap aneh. Letnan Hermann von Habsburg, silakan maju. Nama Habsburg menyebabkan rumor menyebar di antara para penonton yang lebih tua. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ada yang mendengar nama itu. Lagi pula, jalur utama terputus dengan Konrad, bocah lelaki itu, setelah Berengar melemparkannya keluar jendela. Meskipun Linde memiliki kakak laki-laki bernama Liutbard, ia tidak terlalu terkenal di luar rumah leluhurnya di Innsbruck. Hermann melangkah maju dan berdiri di hadapan Kaiser, mengenakan seragam resminya. Ia tidak memiliki medali penting, dan raut wajahnya tampak tabah. Jika Linde bisa ditransformasi gendernya, ia akan terlihat persis seperti pemuda ini. Berengar dapat melihat kemiripan keluarga itu dan tersenyum sebelum menyematkan salib besi kelas 1 di dadanya. Atas tindakan heroikmu selama invasi dataran rendah, dengan ini aku menganugerahimu salib besi kelas 1. Teruskan kerja baikmu, dan mungkin suatu hari nanti kau akan memimpin lebih dari sekadar satu peleton prajurit. Pemuda itu menolak untuk tersenyum. Lagi pula, ia memiliki perasaan campur aduk terhadap Berengar dan adik perempuannya. Sang Kaiser menyadari hal ini dan mengalihkan pandangannya ke arah Linde, yang tampak sedih melihat adik laki-lakinya, yang sudah bertahun-tahun tak ia temui. Melihat istrinya yang begitu sedih, Sang Kaiser memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk menjabat tangan Hermann, lalu menarik pemuda itu mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Seharusnya kau sudah memaafkan adikmu. Apa yang terjadi pada ayahmu sudah hampir berlalu, dan memang pantas. Hidup ini terlalu singkat untuk kebencian seperti itu, apalagi terhadap keluargamu sendiri. Hermann hanya melotot ke arah Berengar sebelum memberi hormat. Ia meninggalkan sepatah kata sebelum turun dari panggung. Pengkhianatan tidak akan pernah bisa dimaafkan. Berengar hanya bisa mendesah pasrah saat pemuda itu pergi, lebih marah dari sebelumnya. Ia tak bisa menyalahkan kata-kata Hermann, lagi pula, ia menggunakan alasan yang sama untuk mengeksekusi temannya, Arnulf, beberapa minggu sebelumnya. Setelah menerima hal ini, ia kembali ke daftar nama sebelum memanggil kerumunan. Sersan Mayor Lahwigten, silakan maju ke depan. Seorang pria dengan wajah penuh luka akibat peperangan bertahun-tahun melangkah maju. Ia mengenakan seragam anggota Korps Jaeger. Artinya, ia sering ditugaskan ke medan perang paling sengit. Tak heran jika wajahnya tampak begitu beruban. Pria itu melangkah maju dan memberi hormat kepada Berengar sebelum menunggu penghargaannya. Dadanya sudah penuh dengan medali yang ia peroleh melalui pertumpahan darah selama bertahun-tahun. Namun, sudah lama sejak Kaiser memberinya medali secara pribadi.
Sedemikian rupa sehinggalah benar-benar yakin Berengar telah melupakannya. Maka, sungguh mengejutkan ketika sang kaisar mengalungkan salib Komandan Ordo Santo George di lehernya dan mengingatkannya pada masa lalu. Sersan Mayor lah Wigten atau lebih tepatnya Sersan Mayor lah Graf von Wigten. Saya ingat Anda. Anda adalah orang yang membawa kembali senjata prototipe ke medan perang setelah kembali ke Italia dari cedera Anda. Senapan jarum pertama Ludwig yang berhasil. Benar, kan? Bung, kalau bukan karenamu, Ludwig pasti sudah menunggu sampai perang berakhir untuk bercerita tentang penemuan terbarunya, dan kita pasti sudah sangat menderita di parit-parit di luar Florence. Tindakanmu menyelamatkan banyak nyawa di penghujung perang itu, dan aku belum bisa memberimu hadiah yang pantas sampai sekarang. Sepertinya Anda sibuk selama bertahun-tahun. Dipromosikan menjadi Sersan Mayor di Korps Jaeger. Itu posisi yang sangat terhormat. Anda adalah bintara pertama yang meraih kehormatan ini, dan berkat usaha Anda, kehormatan ini kini tersedia bagi para bintara. Anda telah meraih lebih dari sekadar gelar bangsawan. Kupersembahkan salib Komandan Ordo Santo George kepadamu. Mulai hari ini, keturunanmu akan menjadi komte. Bukan berarti kaum bangsawan berarti seperti dulu 1 dekade lalu. Namun, kau dan keluargamu dapat tetap berbangga diri sebagai anggota kelas bangsawan ke depannya. Lah mengangguk mengerti sebelum menjabat tangan kaisar. Sejujurnya, ia terkejut Berengar masih ingat siapa dirinya, tetapi tetap senang. Sersan Mayor adalah orang terakhir yang menerima medali dalam perayaan Hari Kemenangan. Selanjutnya adalah malam pesta dan turnamen bela diri. Bab 824 Zona Pembunuhan. Saat Berengar merayakan hari kemenangannya untuk rakyat Jerman, Itami sudah terkurung di pegunungan Tebek. Pasukannya telah maju melampaui batas bagian selatan semenanjung dengan mudah. Setelah mengalahkan tentara Joseon di Busan, Itami dan prajuritnya menghadapi sedikit perlawanan saat mereka maju lebih jauh ke utara menuju ibu kota Pyongyang, tempat Raja Joseon duduk menentang aneksasi Jepang atas kerajaannya. Meskipun sisa-sisa tentara Joseon beberapa kali mencoba menyergap Itami dan pasukannya, upaya mereka sejauh ini gagal total. Oleh karena itu, si cantik albino itu menyunggingkan senyum puas di wajahnya yang cantik saat menunggang kuda melintasi pegunungan Korea Utara, seolah-olah dirinya sendiri sama sekali tak tersentuh. Permaisuri muda Jepang sama sekali tidak menyadari bahwa dinasti Ming telah mengkhianatinya, dan pergi ke Jerman dalam upaya putus asa untuk mengadu domba dua negara adidaya yang sedang berkembang. Karena itu, ia tidak dapat mengantisipasi penyergapan yang akan langsung ia dan pasukannya hadapi. Seorang Jagkomando Jerman terbaring telungkup di punggung bukit di seberang Itami dan pasukannya. Ia berjarak sekitar 300 meter, tetapi mengenakan baju kamuflase serdadu, dengan tudung gili di atas helm star helm berpola M35 miliknya. Di depan prajurit ini terdapat senapan mesin ringan MiG-27T miliknya, yang ditopang oleh bipod saat ia membidik ke arah tentara Jepang yang tanpa sadar sedang berjalan menuju penyergapan. Di sampingnya terdapat anggota regu tembaknya, salah satunya memiliki senapan runduk G27 yang dilengkapi optik perbesaran 4X yang dimodelkan berdasarkan optik ZEV-4 era Perang Dunia II, sementara yang lainnya memiliki senapan STG-27 yang dilengkapi optik ZEV G42 era Perang Dunia II dengan perbesaran 1,5X. Dengan diperkenalkannya sistem persenjataan terbaru ke dalam pasukannya, Berengar telah menetapkan kebijakan bahwa setiap penembak jitu dan penembak senapan harus dilengkapi dengan optik pada senjata mereka. Penembak jitu dari regu tembak itu menatap melalui teropongnya, dan menatap tentara Jepang yang sedang bergerak maju dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ketika ia mendengar dari atasannya bahwa unitnya akan pergi ke timur jauh untuk melawan musuh yang hampir setara dengan Reich, ia sebenarnya tidak mempercayai mereka. Namun, buktinya sangat jelas. Ia segera memanggil prajurit-prajurit lain dari regu tembaknya yang sedang bersiap-siap untuk serangan. Kalian lihat ini. Senapan bolt action, artileri breech loading, meriam putar, dan senapan Smith. Dari mana bajingan kuning ini mendapatkan senjata-senjata ini? Setahu saya, Kaiser belum menjual senjata ke timur. Salah satu penembak jitu di regu tembak itu menatap melalui lensa pembesar 1,5X-nya, dan nyaris tak bisa melihat apa yang dilihatnya. Ia pun terkejut saat mengungkapkan keterkejutannya melalui permainan kata-kata yang penuh warna. Yah, aku dicelupkan ke dalam kotoran. Monyet-monyet hutan ini benar-benar punya senjata modern. Pantas saja Kaisar mengirim kita ke sini untuk melatih rakyat jelata lokal melawan mereka. Sial, sepertinya kita malah akan benar-benar bertarung, alih-alih pembantaian seperti biasa. Atau begitulah yang akan kukatakan seandainya para bajingan ini tidak begitu bodohnya hendak menyergap. Sejak Berengar menerima kabar tentang reinkarnator lain yang mencoba menyerang Korea, ia telah mengirimkan Jagkomando-nya ke wilayah tersebut. Mereka tiba di Laut Bohai di Tiongkok Timur Laut, dan melintasi perbatasan menuju kerajaan Joseon dengan kereta kuda yang penuh dengan senjata dan amunisi dengan tujuan tunggal untuk mempersenjatai para petani Joseon menjadi pasukan gerilya yang tangguh. Dengan jaminan dari Pangeran Zuzi dari dinasti Ming, Berengar tidak menunggu persetujuan Kaisar.
Lagi pula, waktu sangatlah penting. Maka, selama kurang lebih sebulan terakhir, orang-orang ini telah melatih desa-desa di utara Korea untuk melakukan pemberontakan yang sesungguhnya. Kini setelah Itami dan pasukannya menginjakkan kaki di bagian utara semenanjung untuk pertama kalinya, mereka akan merasakan sengatan baja Jerman. Para Jagdkommando terus mengoceh sambil menunggu sinyal untuk menyerang. Benar saja, saat pasukan Itami melintasi pegunungan, sebuah ledakan terjadi, dan asap memenuhi udara saat milisi Korea menembaki para penyerbu. Dengan sinyal ini, bintara yang bertanggung jawab atas regu tembak memberi perintah untuk menyerang. Baiklah anak-anak, nyalakan. Rentetan tembakan otomatis terjadi setelah serangan awal, saat ribuan tentara Jepang diserang dari depan garis pertahanan mereka dan dari sayap kanan. Itami terlempar dari kudanya ke tanah berlumpur di bawahnya sementara kudanya terhuyung ketakutan setelah mendengar ledakan di depannya. Sang permaisuri Jepang tercengang. Ia tidak tahu apa yang mungkin menyebabkan ledakan dahsyat itu. Wanita itu baru saja hendak bertanya kepada bawahannya apakah ada kerusakan senjata ketika ia mendengar deru senapan mesin yang menembaki pasukannya. Sebutir peluru menembus wajah Itami dan merobek sehelai rambutnya yang kotor saat penembak jitu Jerman itu nyaris meleset. Sebagai seorang perempuan yang tak pernah ditugaskan ke medan perang modern di masa lalunya, ia benar-benar ketakutan setengah mati ketika ancaman yang begitu jauh merenggut nyawanya dengan begitu mudah. Dewi Perang Jepang yang perkasa itu pun hancur saat ia berlutut dan menutupi kepalanya karena takut mati. Penembak jitu Jerman itu mengumpat ketika menyadari ia nyaris meleset dari sasaran, dan segera mengubah bidikannya agar tepat mengenai dada Itami yang berisi, terutama jantungnya. Tepat ketika ia menekan pelatuk, salah satu tentara Jepang melompat di depan permaisurinya, dan mendorongnya menjauh saat peluru menembus dadanya seolah-olah pisau mengiris mentega. Pemandangan anak buahnya yang mengorbankan nyawa demi Itami menyadarkan Itami dari keterkejutannya, dan ia segera memberi perintah kepada para prajurit di dekatnya. Musuh ada di punggung bukit itu. Bentuk barisan dan tembak. Sambil berkata demikian, para prajurit Jepang dengan berani mengisi senjata mereka dan melepaskan tembakan ke arah lokasi regu tembak Jerman. Meskipun tembakan mereka meleset, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa lokasi Jagdkommando telah dibobol, menyebabkan regu tembak veteran yang telah terlatih itu meninggalkan posisi mereka untuk mencari area lain untuk menyerang. Itami menghela napas berat karena tekanan yang dihadapinya sedikit berkurang. Kini ia hanya perlu mengerahkan pasukannya untuk menyerang siapapun yang ada di garis depan. Di garis depan pertempuran antara tentara Jepang dan milisi, tentara Jepang menembaki para pemberontak Korea yang bersembunyi di balik batu. Setelah beberapa kali baku tembak singkat, para pemberontak petani membubarkan diri dan melarikan diri dari lokasi serangan. 1 bulan pelatihan mungkin cukup untuk mengajari seseorang cara menembak dengan baik, tetapi tidak cukup untuk menanamkan disiplin yang diperlukan untuk menghadapi tembakan senapan dari pasukan yang terlatih dengan baik. Dengan demikian, para pemberontak melarikan diri dari TKP secepat mereka melancarkan serangan. Meskipun Jepang ingin mengejar mereka, Itami menghentikan mereka. Jika bukan karena kilatan moncong senapan runduk G-27, ia tidak akan pernah melihat Jagdkommando. Ia tidak tahu siapa musuhnya, atau dari mana mereka mendapatkan perangkat keras canggih tersebut, tetapi ia bisa menebak dengan tepat. Karena itu, ia mengerahkan pasukannya, dan memberi komando untuk segera menyelidiki TKP. Jangan kejar mereka. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, atau senjata apa yang mereka bawa. Aku ingin tahu siapa lawannya. Aku butuh tim untuk menyelidiki mayat orang-orang yang telah kita bunuh sementara kalian semua tetap berjaga dan menjaga perimeter. Meskipun pertempuran berlangsung kurang dari 1 menit, hampir 1000 tentara Jepang telah kehilangan nyawa atau terluka parah. Volume tembakan otomatis yang luar biasa, serta dekatnya pasukan yang berbaris, memungkinkan terciptanya zona pembantaian yang sesungguhnya, yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Jagdkommando, yang berada di punggung bukit di atas posisi musuh mereka. Akhirnya, Jenderal Shiba menghampiri Itami dengan raut wajah sedih, lalu menyerahkan 2 senjata kepada sang permaisuri muda dan menjelaskan temuannya. Kedua senjata itu adalah senapan G-22 tua yang tandanya telah dihapus, dan sebuah granat tongkat. Meskipun Itami tidak dapat melacak secara langsung asal senapan tersebut ke Jerman, karena tanda-tanda yang terhapus, ia dapat mengetahui dari gaya senjata tersebut bahwa senjata tersebut sebenarnya adalah senjata Jerman, atau setidaknya diproduksi oleh seorang reinkarnator yang memiliki kegemaran terhadap persenjataan Jerman. Ditambah lagi fakta bahwa ia sudah tahu ada reinkarnator di Jerman, Itami dapat dengan mudah menduga Berengar bertanggung jawab atas serangan ini. Karena itu, ia segera menginterogasi Shiba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tidak mungkin senjata berkualitas buruk seperti itu bisa memiliki volume tembakan yang begitu besar. Apakah ada mayat musuh yang tertinggal? Awalnya, Shiba tidak tahu apa yang dimaksud Itami selama konflik singkat itu, ia mengawasi pertahanan di garis depan. Hanya butuh sesaat bagi pria itu untuk melihat sekeliling, melihat banyaknya mayat di samping posisi Itami, dan dengan cepat menyimpulkan bahwa ini adalah serangan 2 arah. Saya tidak bisa mengatakan untuk orang-orang yang menyerang Anda,
tetapi di garis depan mereka tampaknya penduduk setempat, bersenjatakan senjata-senjata ini. Dari mana dan bagaimana mereka bisa mendapatkan persenjataan canggih seperti itu, saya tidak tahu. Mungkin orang Korea punya dewa perang mereka sendiri. Itami menggigit bibirnya frustrasi sambil menggelengkan kepala. Tidak ada reinkarnator di Korea. Jika ada, tentara Joseon pasti sudah dipersenjatai dengan senjata semacam itu sejak awal. Jelas, jangkauan Kaisar Berengar von Kufstein ini jauh lebih jauh dari yang ia perkirakan sebelumnya. Jika memang begitu, ia tahu ia akan menghadapi kampanye yang panjang dan brutal dalam upayanya menaklukkan semenanjung Al-Quran, sesuatu yang tak sempat ia lakukan. Sebelum ia sempat memberitahu jenderalnya tentang temuannya, pria itu mengendus-endus di udara, dan melihat sekeliling dengan bingung sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Bau apa itu? Baru sekarang Itami menyadari celana dalamnya basah oleh air kencing, menyebabkan wajahnya memerah karena malu sebelum akhirnya menyangkal kenyataan yang dialaminya. Bukan aku, oke. Melihat perempuan muda itu menurunkan roknya, serta pipinya yang memerah, Shiba bisa menebak apa yang terjadi, dan memutuskan untuk tidak membicarakan insiden kecil ini lebih lanjut. Ia justru memastikan Angkatan Darat merawat yang terluka sebelum bergerak lebih jauh ke utara menuju kandang singa. Adapun Jack Homandos, mereka mengirim radio telegraf pada perangkat portabel mereka ke kapal pengintai yang berada di Laut Bohai untuk memberitahu tanah air tentang keberhasilan operasi pertama mereka, sebelum berkumpul kembali dengan para pemberontak dan mempersiapkan serangan berikutnya. Bab 825 Hari Kemenangan Turnamen Bagian L. Berengar duduk di bilik VIP yang menghadap ke alun-alun kota Kufstein. Di pusat kota terdapat ring tinju, dengan tenda di atasnya, yang memberikan perlindungan dari cuaca buruk jika pertandingan menjadi buruk. Serangkaian tribun dibangun di sekeliling panggung, memungkinkan ribuan orang untuk duduk. Sisanya dapat berdiri dan menyaksikan acara tersebut. Kehadiran gratis, dan alkohol disediakan gratis. Karena itu, sebanyak mungkin orang memadati pusat kota untuk menyaksikan acara spektakuler ini secara langsung. Sementara orang-orang di seluruh Reich berpesta dan merayakan hari kemenangan yang pertama, dua petarung telah berkumpul untuk pertandingan pertama. Sebagai veteran Angkatan Darat, dan para pria yang telah berlatih bela diri campuran dengan giat selama beberapa tahun terakhir, mereka mewakili negara bagian Reich mereka masing-masing, sambil mengibarkan bendera lokal mereka. Seorang pria memegang bendera Bavaria, sementara yang lain memegang bendera Austria di punggungnya. Petarung Bavaria itu mendekati ring sementara lagu tema pertandingan diputar di latar belakang. Sebuah orkestra berada di dekatnya dan memainkan lagu yang sangat mirip dengan lagu yang dimainkan oleh promotor MMA terbesar di Jepang semasa hidup Berengar dulu. Petarung asal Bavaria ini memiliki tinggi 195 cm dan berat 120 kg. Ia adalah pria berotot yang telah melatih tubuh dan pikirannya untuk bertarung di atas ring demi ketenaran dan kekayaan. Saat ia berjalan menuju panggung, seorang penyiar berbicara melalui mikrofon, yang disiarkan ke seluruh penjuru Reich. Heinz Neven saat ini tak terkalahkan dengan rekor profesional 12 kemenangan, dan tanpa kekalahan. Ia juga merupakan juara kelas berat Bavarian Fighting Championship, sebuah promosi yang disponsori negara bagian di Kerajaan Bavaria. Ia dipilih untuk turnamen ini khususnya karena ukuran tubuh dan rekornya. Jika ia memenangkan turnamen hari kemenangan, Anda bisa bertaruh Anda akan segera melihatnya di sirkuit nasional. Begitu Heinz memasuki ring, ia langsung melepas bajunya dan memamerkan otot-ototnya untuk mengintimidasi lawannya yang baru saja keluar ring. Lawannya adalah petarung Austria bernama Hartmann Sakueber. Ia jauh lebih kecil daripada Heinz, tingginya 187 cm dan beratnya 90 kg. Penyiar pun segera menjelaskan petarung dan rekornya kepada rakyat kekaisaran. Hartmann Sakueber saat ini sedang bersiap untuk pensiun. Anda bisa tahu hanya dengan melihatnya saja bahwa ia jelas kalah kelas, setidaknya dalam hal tinggi dan berat badan. Sebagian besar dari Anda mungkin sudah tahu ini, tetapi Hartmann memiliki rekor profesional 21 kemenangan dan 3 kekalahan. Ia saat ini merupakan pesaing utama untuk gelar nasional di divisi kelas berat terbuka. Benar, Hartmann selalu melawan petarung yang lebih besar darinya, dan malam ini pun tidak terkecuali. Kita lihat saja apakah ia akan mampu menang melawan petarung baru yang sedang naik daun ini. Setelah mengatakan ini, Hartmann melangkah ke atas ring dan melepaskan bajunya. Ia seorang pria atletis, dengan otot yang jauh lebih besar daripada Berengar. Jika Berengar memiliki fisik seorang pangeran, maka pria ini memiliki fisik pegulat elit. Namun, dibandingkan dengan lawannya, ia terlihat agak kurang bertubuh. Kedua pria itu saling menatap di atas ring saat wasit menyampaikan aturan kepada mereka. Dalam olahraga KAM, sebutan untuk seni bela diri campuran di dunia ini, hanya ada 3 aturan: dilarang menggigit, dilarang mencongkel mata, dan dilarang memukul selangkangan. Selebihnya adalah permainan yang adil. Para petarung bahkan tidak mengenakan sarung tangan, melainkan kasa dan plester. Singkatnya, ini adalah pertarungan tanpa sarung tangan sampai akhir.
Setelah menjelaskan detailnya, kedua pria saling bersentuhan tangan, sebelum kembali ke sudut ring masing-masing tempat pertarungan dimulai. Hans duduk di samping ayahnya, menatap pemandangan pertarungan dengan penuh semangat. Meskipun ia sendiri telah berlatih bela diri, ia belum pernah menyaksikan pertarungan profesional secara langsung, terutama karena ibunya menganggap olahraga itu terlalu keras untuk anak seusianya. Namun, ayahnya bersikeras agar putranya berada di depan dan hadir di acara tersebut, sehingga meskipun Linde tidak hadir untuk menyaksikan turnamen tersebut, Berengar dan putra sulungnya sangat menantikan pertarungan tersebut. Saat ayah dan putranya menyaksikan tontonan itu bersama-sama, mereka menyaksikan kedua petarung bertemu di tengah ring. Hartman bertubuh lebih kecil, dan karena itu, ia menggunakan tendangan tipnya untuk menjaga jarak dari lawan. Sambil menghujani kakinya dengan tendangan kaki secepat kilat. Heinz merespons tendangan kaki ini dengan mencoba menahannya dengan tulang keringnya, tetapi Hartman terlalu cepat, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan strategi yang berbeda. Sesaat kemudian, Hartman melancarkan kombinasi yang solid, sebuah jab, sebuah cross, dan sebuah tip modifikasi yang disebut sebagai tendangan monyet. Heinz dengan lihai menghindari pukulan-pukulan itu, tetapi akhirnya terkena tendangannya. Meskipun demikian, ia terus menyerang dengan rentetan serangannya sendiri. Sebuah jab, sebuah cross, dan sebuah hook, sebelum melancarkan tendangan ke arah badan. Sebagian besar tendangan tersebut berhasil dihindari lawannya dengan sangat baik dan dimentahkan. Kedua pria itu bertukar pukulan kaki, dan keduanya tidak berniat melakukan takedown. Akhirnya, Heinz melancarkan sikutan uppercut yang meleset, namun ia membalasnya dengan sikutan ke bawah yang mengenai sasaran, merobek dai lawannya, dan menumpahkan darah ke lantai. Pemandangan itu membakar semangat penonton menjadi simfoni yang meriah. Heinz tak menyia-nyiakan kesempatan sikunya dan segera mencengkeram kepala lawannya dengan cengkeraman yang kuat, lalu ia berlutut dan menyikut pria itu hingga terjepit tali. Meskipun menerima serangan brutal, Hartman tidak menyerah, melainkan melayangkan pukulan sekop ke hati Heinz, menyebabkan pria itu meringis kesakitan dan perlahan jatuh terlentang. Satu pukulan telak telah membuat raksasa itu berlutut. Saat pria itu tersungkur, Hartman mencengkeram kepalanya dan dengan paksa menegakkannya, lalu menyikut pelipisnya, diikuti dengan 3 sundulan kepala berturut-turut. Heinz, menyadari posisinya yang buruk, mengerahkan seluruh tenaganya, dan mencoba melakukan double leg takedown. Namun, Hartman dengan lihai merunduk dan mengunci lawannya dengan front headlock, lalu menendang tengkoraknya 3 kali, sebelum pria yang lebih besar itu jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Meskipun kalah telak, Hartman tetap melancarkan pukulan ke kepala lawannya yang terjatuh dan berhasil mendaratkan 3 pukulan sebelum ditarik keluar oleh wasit, dan pertarungan resmi berakhir. Penonton bersorak dengan tepuk tangan meriah. Meskipun pertarungan singkat, hanya 1 ronde, kedua petarung langsung menyerang dengan segenap kekuatan mereka di awal, dan menyerang lawan mereka dengan sekuat tenaga. Sungguh nyata semangat juang yang dimiliki bangsa Jerman sebagai masyarakat yang gemar bela diri. Berengar harus mengakui, jika salah satu dari mereka bergulat dan menjatuhkan lawannya ke tanah, lalu berbaring di atas mereka selama 25 menit, dia akan meninggalkan pertarungan, dan mendatangkan aib besar bagi para peserta, sesuatu yang menurutnya pada akhirnya akan pantas mereka dapatkan. Dalam olahraga bela diri campuran, setidaknya di masa lalunya, terlalu banyak petarung yang bermain aman dan menggunakan taktik yang membosankan untuk meraih kemenangan. Berengar pasti berbohong jika ia mengatakan tidak membenci pertarungan-pertarungan itu, dan para petarung yang menjadi juara dengan strategi yang membosankan itu. Pemenangnya diumumkan di hadapan semua orang, dan akhirnya Heinz bangkit setelah KO yang brutal, di mana ia menderita kekalahan pertamanya layaknya seorang pria sejati. Ia berjabat tangan dengan sang pemenang, dan memeluknya sebentar, sembari mengucapkan selamat atas kemenangannya, dan mendoakannya agar sukses di sisa turnamen. Di Jerman di bawah Berengar, tidak perlu ada kejenakaan bulat profesional yang berisi omong kosong, sikap tidak hormat, dan kurangnya sportivitas. Malahan, jika seorang petarung bertindak seperti itu, ia akan didenda, dan mungkin dilarang bertarung. Mereka adalah pejuang, bukan badut, dan mereka saling menghormati kekuatan, kehormatan, dan integritas. Yang terpenting, setelah kedua pria itu berdiri berdampingan, mereka memberi hormat kepada Kaisar dan memberikan penghormatan terakhir. Untuk Kaisar dan tanah air. Seruan perang dinyanyikan oleh penonton saat pertarungan pertama malam itu berakhir. Hans menatap pemandangan itu dengan rasa hormat yang baru ditemukan bagi mereka yang berjuang demi ketenaran dan kekayaan. Mungkin, suatu hari nanti, ia juga bisa naik ke atas ring. Ia menatap ayahnya, yang berdiri dari tempat duduknya dan memberi hormat kepada orang-orang yang telah berjuang untuk hiburannya, dan seluruh Jerman, pada hari perayaan ini. Bertanya-tanya kapan suatu hari nanti ia juga bisa begitu dicintai oleh rakyat. Bab 826 Sabotase. Itami dan pasukannya segera tiba di sebuah desa yang mereka putuskan untuk diduduki dan digunakan sebagai basis operasi untuk serangan berikutnya ke utara.
Apa yang seharusnya menjadi penaklukan yang cepat dan mudah kini berubah menjadi sakit kepala yang luar biasa bagi permaisuri Jepang muda, yang sangat terganggu oleh kenyataan bahwa rencananya untuk memperluas angkatan bersenjatanya menemui kesulitan baru. Saat itu, ia sedang berada di bak mandi kecil, membersihkan diri dari debu dan kotoran yang menumpuk akibat pertempuran sebelumnya. Pikirannya kosong saat ia mati-matian berusaha membasuh rasa takut yang telah menguasai hatinya. Itami mengira ia akan melawan pasukan abad pertengahan saat merencanakan invasi ini, pasukan yang tak akan mampu menyentuhnya. Namun, kini ia menyadari bahwa ia akan melawan musuh yang dipersenjatai dengan senjata modern, dan hal itu membuatnya takut. Meskipun Itami pernah bertempur di medan perang feodal Jepang, beradu pukulan dengan orang-orang yang jauh lebih besar darinya, ancaman kematian tak pernah benar-benar terasa. Lagi pula, ia selalu dilindungi oleh para prajurit yang tangguh, dan bersirah begitu kuat sehingga arkebus maupun panah tak mampu menembus organ vitalnya dan merenggut nyawanya. Akan tetapi, dalam menghadapi senjata-senjata modern seperti senapan runduk semi-otomatis, senapan tempur, dan senapan mesin ringan, sungguh tidak ada yang dapat diciptakannya yang dapat melindunginya dari senjata-senjata canggih tersebut, setidaknya tidak untuk saat ini. Itami tanpa sadar telah menjadikan dirinya sasaran utama pemberontakan baru ini. Dengan mengenakan medali-medali mencolok dan warna-warna mencolok, ia menjadi sasaran empuk di medan perang, namun ia sendiri telah memimpin pasukannya ke kerajaan Joseon. Seandainya ia tahu saingannya, yang berada di dunia yang berbeda, akan mempersenjatai musuh-musuhnya, ia sendiri tidak akan pernah datang ke sini. Namun, Itami tidak tahu bagaimana kaisar di barat ini mengetahui kegiatannya. Jelas, ini adalah pembalasan atas penjualan senjata modern kepada Kaisar Benggala, yang berarti setidaknya, pengaruh Berengar meluas hingga ke anak benua India. Namun, yang tidak dapat ia pahami adalah bagaimana saingannya mengetahui invasinya ke Korea. Namun, pendaratannya di Busan juga telah bocor ke tentara Joseon. Jelas bahwa salah satu menterinya berkonspirasi melawannya, tetapi daftar calon pengkhianat begitu panjang sehingga ia tidak tahu harus mulai dari mana dalam proses mengidentifikasi mereka. Ia menduga kekhawatiran yang lebih mendesak adalah bagaimana pengkhianat ini bisa menghubungi Jerman. Itami hanya bisa berendam di bak mandi dan merajuk sambil mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Berengar von Kufstein, siapa kamu sebenarnya? Saat Itami berendam di bak mandi rumah kepala desa, sekelompok kecil Jagdkommando telah berkumpul di perbukitan terdekat. Tugas mereka bukan hanya melatih para pemberontak, tetapi juga diinstruksikan untuk melakukan operasi pengintaian dan sabotase. Wajah orang-orang ini dicat dengan pola hutan, yang jika dipadukan dengan seragam kamuflase dan tudung gili mereka, tentara Jerman ini praktis tidak terlihat oleh penjaga Jepang selama jam-jam senja malam. Meskipun pemimpin regu tembak tahu bahwa anak buahnya memahami rencana tersebut, ia mengulanginya sekali lagi, terutama karena salah satu prajuritnya telah menyimpang dari perintah mereka saat penyergapan sebelumnya hari itu. Nada suaranya tegas saat berbicara kepada para prajurit di bawah komandonya. Biasanya, saya tidak akan melakukan ini, tetapi saya merasa perlu mengklarifikasi sesuatu setelah kejadian sebelumnya. Tujuan kita bukanlah membunuh permaisuri. Itu hanya akan memperkuat tekad Jepang untuk melawan kita. Perintah yang telah diberikan kepada kita adalah untuk menahan pasukan Jepang di pegunungan ini selama mungkin dan memaksa mereka mundur ke selatan. Jadi, untuk memperjelas ini, Anda tidak boleh menyakiti permaisuri, meskipun para perwiranya adalah sasaran empuk. Operasi ini harus dilakukan dengan sesedikit mungkin korban dari pihak musuh. Kita harus menyusup ke kamp dan membakar persediaan mereka. Itu saja. Setelah kita berhasil, kita harus mundur diam-diam ke sel terdekat. Jika kalian harus menghabisi seseorang, lakukanlah secara diam-diam, dengan pisau lipat kalian. Mengerti? Para prajurit menganggukkan kepala sebelum menjawab pertanyaan bintara mereka dengan jawaban ya. Ya, Tuan. Mendengar ini, Sersan tersenyum sebelum mengeluarkan perintah untuk memulai operasi. Baiklah, ayo kita lakukan. Regu tembak Jagdkommando diam-diam menuruni bukit, seolah sedang mengintai mangsanya. Para penjaga Jepang bahkan tak bisa melihat mereka saat perlahan-lahan mendekati pertahanan darurat desa. Itami telah mengepung desa dengan gerobak-gerobaknya, dan dengan begitu membangun benteng primitif. Meskipun benteng semacam itu mudah ditembus, terutama oleh para prajurit elit Rei. Setelah mendekati perimeter pertahanan, para Jagdkommando berpencar ke dalam beberapa peran. Penembak jitu, didampingi penembak senapan mesin ringan, mengambil posisi berjaga di atas bukit, sementara para penembak senapan menyandang senjata dan menghunus pisau lipat mereka. Mereka berpencar saat menerobos pertahanan dan diam-diam menghabisi para penjaga Jepang dengan menggorok leher dan menutup mulut mereka. Sang penembak jitu mengamati dari jauh saat ia melihat rekan-rekannya memasuki desa dan menyusuri jalan-jalan. Namun, mereka tetap tak terlihat. Akhirnya, ia kehilangan jejak mereka saat mereka mulai memasuki gedung-gedung, mencari perbekalan musuh. Ia hanya bisa berdoa dalam hati untuk rekan-rekan prajuritnya, karena ia tak lagi mampu melindungi mereka dari potensi ancaman. Santo Berengar yang terberkati,
lindungilah saudara-saudara seperjuanganku agar mereka dapat melaksanakan kehendakmu. Adapun bintara itu, ia telah membobol kunci pintu sebuah gedung dan memaksa masuk. Jelas sekali bahwa ini adalah gudang makanan musuh, atau setidaknya salah satu dari beberapa lokasi. Namun, masalahnya hanya satu, ada dua tentara musuh yang menjaga persediaan tersebut. Untungnya, mereka tidak menyadari kehadirannya. Maka, ia menyelinap di lorong-lorong seperti ular yang licik, tanpa disadari sama sekali. Salah satu penjaga Jepang meninggalkan posnya. Entah apa alasannya, bintara itu tidak tahu, tetapi ia tetap mengikuti penjaga itu. Setelah menguntit pria itu di luar gedung, ia melihat penjaga Jepang itu sedang kencing di dinding gedung. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya, Jack Homando menutup mulut pria itu dari belakang, dan berulang kali menusuk ginjalnya dengan pisau, diam-diam mengakhiri hidupnya. Ia kemudian menyembunyikan mayat pria itu di sebuah tong terdekat sebelum melanjutkan serangannya. Setelah mengurus satu penjaga, bintara itu diam-diam kembali ke dalam dan mendekati penjaga lainnya. Pria itu jelas-jelas bosan dan tidak sabar menunggu temannya kembali. Jack Homando veteran itu melihat kesempatan ini, dan bersembunyi di balik tembok yang harus dilewati musuh untuk mencapai pintu yang ditinggalkan penjaga lainnya. Setelah beberapa menit, pria itu mulai berteriak dalam bahasa daerahnya. Meskipun bintara itu tidak dapat memahaminya, ia tahu pria itu sedang memaki temannya karena terlalu lama. Penjaga Jepang itu dengan ceroboh berjalan melewati Jack Homando, dan saat ia melewatinya, sebilah pisau tertancap di lehernya, menembus arteri karotis seolah-olah terbuat dari gelatin. Setelah penjaga terakhir dari dua penjaga itu disingkirkan, bintara Jerman itu berjalan menyusuri lorong-lorong dan menuju gudang makanan, tempat ia menyimpan pisaunya dan mengeluarkan granat pembakar dari peralatan pengangkutnya. Setelah menarik pinnya, ia melemparkannya ke peti kayu berisi ransum tentara Jepang, dan langsung terpental, tidak ingin berada di dalam gedung ketika termit itu terbakar. Dalam hitungan detik, granat meledak, menyebabkan api menyebar dengan cepat, melahap seluruh bangunan dengan ganasnya. Saat itu, bintara telah mundur dan bersiap kembali untuk berkumpul kembali dengan unitnya. Lonceng berdentang di seluruh desa saat tiga kebakaran hebat terjadi secara bersamaan di dalam kamp. Namun, saat tentara Jepang dapat merespons, para Jack Homando telah melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Saat Itami sedang asyik berendam, pintu terbuka dan memperlihatkan ekspresi panik di wajah Jenderal Shiba. Itami terkejut sekaligus geram karena waktu mandinya yang berharga telah diganggu, dan langsung menutupi bagian sensitifnya dengan tangan, sambil memarahi sang jenderal atas tindakannya. Beraninya kau mengganggu mandiku. Kenapa aku harus? Sebelum dia selesai menegur lelaki itu atas perbuatannya, dia memotongnya dengan satu kata. Sabotase. Amarah Itami mereda saat ia segera menyadari apa yang terjadi. Para gerilyawan telah menyerang lagi. Ia langsung memberi perintah dengan sedikit amarah di matanya yang semerah darah. Beri aku waktu sebentar. Barulah Jenderal Shiba menyadari bahwa ia sedang menatap sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat, dan segera menundukkan kepala sebelum mundur. Setelah ia pergi, Itami keluar dari bak mandinya dan menghela napas berat sebelum menatap keluar jendela dan melihat api membubung di dalam desa. Ia hanya bisa mengutuk dirinya sendiri karena telah menginjak bulu ekor elang. Ia bersumpah dalam hati saat itu bahwa ia akan membalas Jerman atas intervensi mereka di Korea. Bab 827 Turnamen Hari Kemenangan Bagian 2. Berjam-jam telah berlalu sejak turnamen dimulai, dan saat ini Hartman sedang bertarung di final melawan pria yang memegang gelar kelas terbuka nasional. Kedua pria ini pasti akan saling berhadapan cepat atau lambat, tetapi hanya satu yang akan muncul sebagai pemenang dan merebut sabuk juara hari kemenangan yang dibanggakan. Hartman terjepit di tanah, dan wajahnya menerima rentetan pukulan. Ia mencoba melindungi diri dengan tangannya, tetapi tak berdaya. Tinju, sikutan, dan sundulan menghujani wajahnya sementara wasit mengawasi dengan saksama, hendak menghentikan pertarungan. Peringatan lisan diberikan kepadanya hanya untuk memperjelas hal ini. Dengan kata-kata itu, Hartman tahu kekalahan sudah di depan mata. Karena itu, ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Ia meraih salah satu lengan lawannya dengan kedua tangan dan menjepitnya ke dada. Sambil menangkis kaki, lutut, dan siku lawan dengan kakinya, ia juga menangkis kaki, lutut, dan sikunya. Setelah menerima beberapa headshot lagi, ia mengangkat pinggulnya ke udara, dan berguling ke posisi terbalik dengan apa yang disebut upaya escape. Setelah melakukannya, Hartman melepaskan diri dari pertahanan lawannya, lalu berdiri dan mendaratkan tendangan kapak di wajah lawannya, sebelum menginjaknya berulang kali. Penonton bersorak riuh karena perubahan nasib yang tiba-tiba ini. Setelah menerima beberapa pukulan di kepala, saat ia terbaring di tanah, lawannya kesulitan untuk berdiri dengan teknik berdiri, namun ia langsung dibalas dengan tendangan roundhouse ke kepala yang membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Untuk mengakhiri pertarungan, Hartman mendaratkan tendangan sepak bola yang tepat sasaran ke kepala lawannya, yang membuat pria itu pingsan. Wasit segera menghalangi Hartman dan menghentikan pertarungan.
Hal ini membuat Hartmann meraung seperti singa dan meninju dadanya seperti keras sementara ribuan warga Jerman berteriak dan bersorak untuknya. Pria itu telah menunjukkan ketulusan hatinya dengan merebut kemenangan dari cengkeraman kekalahan, dan penonton pun menyadarinya. Bahkan Hans terkesan dengan penampilan ini, dan bersorak untuk pria itu dari bilik VIP-nya. Saat anak laki-laki itu menatap ayahnya, ia melihat Berengar berdiri dari tempatnya, lalu turun dari tangga sebelum memasuki ring. Para gadis ring yang cantik mengelilingi sang juara, sementara sang kaisar naik ke panggung dengan sabuk juara yang indah di tangannya. Sabuk itu terbuat dari kulit buaya hitam halus, emas murni, dan platinum. Di tengahnya terdapat plakat emas berhias yang memiliki plakat heksagonal tambahan di tengahnya, terbuat dari platinum bertepi berlian. Di tengah heksagonal ini terdapat sepasang sayap elang berlian, dengan huruf S solid di tengahnya, yang terbuat dari batu rubi. Huruf S berarti Sieg, atau dengan kata lain, kemenangan. Di bawah simbol S bersayap ini, terdapat tulisan, Hari Kemenangan Juara Nasional Grand Prix kelas terbuka, yang terukir pada plakat emas. Di luar segi 6 ini terdapat garis luar berlian yang bentuknya sama. Di sisi-sisi plakat tengah ini terdapat 2 plakat persegi panjang yang lebih kecil, masing-masing bergaya sama dengan plakat tengah. Namun, alih-alih berbentuk S bersayap, plakat-plakat tersebut berbentuk tanah air yang diukir dari emas murni dan diletakkan di atas segi 6 platinum. Inspirasi utama untuk desain sabuk ini berasal dari kehidupan masa lalu Berengar, yang merupakan bagian dari sebuah organisasi yang dibeli pada tahun 2011 oleh promotor MMA terbesar di dunia, dan ditutup pada tahun 2013. Orang-orang memandangi sabuk indah ini dan bersorak untuk pria yang telah mendapatkannya. Sebagai hasilnya, Berengar mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka sebelum mengambil mikrofon dari penyiar dan menyampaikan beberapa patah kata tentang acara tersebut. Hartmann Sackweber, Anda menampilkan performa yang hanya sedikit pria di dunia ini yang mampu melakukannya malam ini. Anda telah lebih dari pantas untuk menyebut diri Anda sebagai juara Grand Prix Nasional Hari Kemenangan, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menganugerahkan sabuk juara ini kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Petarung itu, yang telah bertarung melawan 5 lawan dalam satu malam, sangat kelelahan, dan terengah-engah ke mikrofon, saat ia menjawab pertanyaan Berengar dengan kebanggaan yang meluap-luap di wajahnya dan senyum nakal. Sejujurnya, aku merasa agak pusing. Tapi mungkin itu hanya karena banyaknya pukulan di kepalaku malam ini. Jadi, tidak ada yang serius, kan? Menanggapi hal ini, Berengar terkekeh, begitu pula seluruh penonton. Senang melihat sang juara memiliki selera humor. Berengar menatap matanya untuk memastikan ia benar-benar baik-baik saja, dan pria itu tampak baik-baik saja. Karena itu, ia melilitkan sabuk di pinggang Hartmann dan berterima kasih atas penampilannya. Atas nama seluruh Jerman, saya ingin mengucapkan terima kasih atas penampilan yang Anda tunjukkan malam ini, serta kepada semua atlet kami yang berpartisipasi dalam acara monumental ini. Bagi mereka yang menganggap serius perkataan pria ini, jangan khawatir, ada dokter yang siap siaga, siap merawat semua petarung di sini malam ini. Kini, kepada semua pria pemberani yang telah menunjukkan kekuatan, kehormatan, dan keberanian mereka pada malam ini, beristirahatlah, kalian pantas mendapatkannya. Bagi masyarakat Jerman, saya harap kalian semua merayakan sisa malam ini dengan hidangan lezat. Saya tahu di kota Kufstein, serta di wilayah perkotaan besar lainnya, ada pesta-pesta yang akan berlangsung hingga larut malam. Di sana, kalian semua dapat menikmati hidangan Jerman yang lezat dengan biaya saya. Jadi, selamat menikmati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Berengar berjabat tangan dengan sang pemenang turnamen, sebelum berangkat menuju istananya bersama putranya, dengan diiringi para pengawal. Setelah turnamen berakhir, ia harus menjamu banyak tamunya. Sebagian besar tamunya sangat terkejut dengan apa yang mereka saksikan dalam parade. Tak heran, sekembalinya ke istana, Berengar dikelilingi tamu-tamunya. Di antara mereka adalah ayah mertuanya, Kaisar Vetranis, yang tersenyum bahagia saat menghampiri Kaisar sebelum orang lain sempat menarik perhatiannya. Meskipun pria itu tersenyum, ia sama sekali tidak bahagia. Malahan, ia benar-benar ketakutan dengan apa yang disaksikannya sepanjang hari. Kapal udara dan kendaraan lapis baja. Gagasan bahwa Jerman kini menguasai daratan, lautan, dan langit sungguh menakutkan. Namun, ia menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri dan malah meminta waktu sebentar dari Berengar. Upacara itu sungguh luar biasa. Saya bisa melihat Anda telah bekerja keras untuk ini, dan saya jamin, Kekaisaran Bizantium sama sekali tidak berniat membangun dunia baru yang Anda ungkapkan keberadaannya di seberang Atlantik. Kami tidak ingin menginjak kaki sekutu kesayangan kami. Jika Anda punya waktu sebentar, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting mengenai masa depan kedua kerajaan kita. Hanya perlu waktu sebentar. Berengar tersenyum dan menganggukkan kepala sambil mencengkeram bahu Vetranis, menunjukkan dominasinya. Apapun yang akan diminta Kaisar Bizantium darinya,
pasti akan menjadi hal besar, dan karenanya, Berengar harus menunjukkan sejak awal bahwa dialah orang yang bertanggung jawab. Maka, ia membawa pria itu ke tempat terpencil di mana mereka bisa membicarakan urusan mereka bersama. Setelah duduk, seorang pelayan menuangkan beberapa minuman untuk kedua pria itu. Berengar mencicipinya sebelum bertanya apa yang dipikirkan ayah mertuanya. Jadi, apa yang sebegitu pentingnya sampai-sampai kau harus membawaku pergi dari tamu-tamuku tercinta? Kurasa ini tentang Mesir dan Palestina, bukan? Vetranis memasang ekspresi bersalah di wajahnya saat ia mengangguk tanpa suara. Tampaknya Berengar telah mengetahui maksudnya sepenuhnya, dan karena itu ia hendak menyampaikan maksudnya ketika Berengar mengangkat satu jari untuk membungkam pria itu. Layaknya anjing yang dipukuli, Vetranis segera menurut. Lagi pula, Jerman telah menghancurkan pasukan tentara salib, yang kepadanya ia telah menyerah beberapa bulan sebelumnya. Jika Jerman mampu menghancurkan seluruh dunia Katolik sedemikian rupa, apa harapan Bizantium untuk bersaing? Sedangkan Berengar, setelah Vetranis patuh, ia pun menyatakan persyaratannya. Saya akan mengembalikan Mesir dan Palestina ke dalam kekuasaan Anda, kecuali semenanjung Sinai, dengan dua syarat. Pertama, saya ingin Anda mengevakuasi Siprus dan menyerahkannya kepada Reich. Syarat ini tidak bisa dinegosiasikan. Kedua, Anda harus menetapkan wilayah Suria Palestina sebagai zona otonom, yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antara umat Kristen dan Muslim. Saya tidak ingin Anda terlibat dalam perang lagi dengan tetangga Muslim Anda. Jika Anda menyetujui persyaratan ini, Anda dapat menganggap wilayah-wilayah tersebut sebagai bagian dari Kekaisaran Bizantium sekali lagi. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita sepakat? Vetranis merenungkan kondisi ini dalam diam selama beberapa saat. Dibandingkan dengan Mesir dan Palestina, Siprus adalah wilayah yang tidak signifikan. Namun, jelas baginya bahwa Berengar ingin membangun pangkalan angkatan laut di sana dan mungkin pangkalan udara jika hal semacam itu memungkinkan. Hal ini tentu akan sangat merepotkan bagi Kekaisaran Bizantium. Namun, jika Berengar benar-benar menginginkan pulau itu, ia bisa saja mendudukinya dengan paksa, dan Vetranis tidak bisa berbuat apa-apa. Maka, setelah beberapa saat merenung, Kaisar Bizantium mengangguk dan menyetujui tuntutan Berengar. Baiklah. Kalau memang itu harga yang harus kubayar, biarlah. Mendengar ini, Berengar tersenyum, lalu menepuk punggung pria itu, lalu berdiri. Ada banyak hal yang patut dirayakan, dan ia tak ingin lagi menghabiskan waktu menyendiri di kamar sempit ini bersama ayah mertuanya. Ayo, nikmati pestanya. Ada banyak obrolan yang bisa dilakukan, tapi waktu yang tersedia terbatas. Aku harap kalian akan menikmatinya. Setelah itu, Berengar dan Vetranis kembali ke pesta. Siprus akan dievakuasi dalam beberapa hari mendatang, di mana sebuah pangkalan angkatan laut dan pangkalan udara akan didirikan, yang akan mengamankan dominasi mutlak Berengar atas Mediterania. Sedangkan Mesir dan Palestina akan kembali ke tangan Kekaisaran Bizantium, dengan sebagian kecil wilayah di semenanjung Sinai berada di bawah kendali Reich. Bab 828 ditolak. Ketika Berengar sedang bernegosiasi dengan Kaisar Bizantium mengenai hak atas Mesir, Palestina, dan Siprus, salah satu dari sekian banyak tamunya sedang berburu. Robert Stuart, putra mahkota Skotlandia, telah menemani ayahnya ke Reich setelah diundang untuk menyaksikan perayaan Hari Kemenangan. Kerajaan Skotlandia memiliki sedikit interaksi langsung dengan Kekaisaran Jerman, namun pasar mereka didominasi oleh barang-barang Jerman. Mengapa demikian? Karena perdagangan mereka dengan Uni Kalmar. Raja Skotlandia, seorang pria bernama Charles, memiliki hubungan baik dengan Raja Denmark yang telah memperingatkannya untuk tidak terlibat dengan urusan Jerman setelah negara itu bangkit menjadi negara besar. Sebuah peringatan yang direnungkan Charles. Karena itu, Skotlandia menjadi salah satu dari dua kerajaan Katolik yang tidak menderita di tangan Reich selama perang singkat yang mengakibatkan jatuhnya kepausan dan sebagian besar keluarga kerajaan Eropa. Sejak Charles dan putranya, Robert, menginjakan kaki di perbatasan Reich, mereka langsung menyadari bahwa mereka sebenarnya hidup di dunia yang berbeda dari orang-orang Jerman. Jika perjalanan kereta ke ibu kota Jerman belum cukup mengejutkan, maka kapal udara dan gemerlap lampu kota sungguh merupakan keajaiban yang mencengangkan. Karena itu, Robert tampak tertarik menikahi seorang perempuan Jerman, setidaknya demi hak bermegah. Lagi pula, sudah diketahui umum bahwa perempuan Jerman berjuang dan bersaing satu sama lain untuk menikahi pria Jerman terbaik. Mereka bahkan dikenal dingin terhadap orang asing. Hal ini memang benar, ketika Robert berbincang dengan seorang putri Bavaria. Anne von Wittelsbach adalah putri bungsu Raja Bavaria. Adipati Dietger von Wittelsbach yang dulu terkenal kejam telah diangkat statusnya menjadi Raja Bavaria setelah penyatuan Kekaisaran Jerman. Anne sangat cantik, dan belum cukup umur untuk menikah, sehingga Pangeran Skotlandia berpikir bahwa mungkin ia bisa memikatnya. Namun, saat ia berbicara tentang Skotlandia, dan pertempuran-pertempuran yang pernah ia ikuti, gadis itu tampak sama sekali tidak tertarik, seolah-olah sedang berbicara dengan orang desa.
Si gadis cantik memutar bola matanya sebelum dengan tidak sopan menyuruh Pangeran Skotlandia itu pergi. Maaf, Pangeran Robert, iya. Aku yakin niatmu tulus, tapi aku tidak tertarik menikahi pria asing. Kalau kau tidak keberatan, aku punya urusan yang lebih penting. Senang bertemu denganmu. Robert terkejut mendengarnya. Dia seorang pangeran, dan dia juga tampan. Mengapa Putri Bavaria bereaksi begitu angkuh terhadapnya? Memangnya dia pikir dia siapa? Kerajaannya bahkan tidak merdeka, melainkan negara bawahan Austria. Ia ingin sekali memaki wanita itu, tetapi ia menyadari tatapan-tatapan yang ditujukan kepadanya. Ini adalah putri Jerman ketiga yang coba ia ajak bicara, dan satu-satunya yang cukup baik hati untuk meluangkan waktu sejenak. Ia hampir tak percaya mengapa para wanita itu memperlakukannya seperti itu. Meskipun ia melihat sekeliling ruangan, ia tahu bahwa bukan hanya dirinya yang diperlakukan seperti itu. Para pangeran dan adipati asing lainnya juga mengalami kesulitan yang sama dalam mendekati para putri Jerman. Akhirnya, pria itu memutuskan bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan perhatian seorang putri Jerman, ia harus turun ke jenjang yang lebih rendah dalam hierarki bangsawan. Meskipun hal itu menodai harga dirinya, ia mendekati putri seorang adipati Jerman. Yang penampilannya cantik, tetapi tidak mempesona. Halo, saya Pangeran Robert Stuart dari Skotlandia. Akan menjadi suatu kehormatan bagi saya jika saya bisa memiliki nama seorang wanita muda yang cantik seperti Anda. Sang Duchess melirik pria itu 2 kali dan mendengus sebelum kembali mengobrol dengan wanita bangsawan Jerman lainnya. Tindakan ini mengejutkan Robert. Pria itu jelas lebih tampan daripada wanita itu, dan terlebih lagi, ia seorang pangeran. Mengapa wanita itu tidak tertarik padanya? Ia harus mencari tahu jawaban atas pertanyaan ini, dan sekali lagi mencoba menguping pembicaraan gadis itu. Maaf, kau tidak mendengarku. Aku seorang pangeran. Bukankah seharusnya kau menunjukkan rasa hormat kepadaku? Wanita itu bahkan tak melirik Robert sedikit pun. Ia sama sekali mengabaikan pria itu seolah tak terlihat. Sikap kasar seperti itu hampir membuat Robert ingin menamparkan wajah perempuan jalang itu. Namun, dengan banyaknya penjaga bersenjata yang hadir di ruangan ini, apalagi di istana secara keseluruhan, ia tahu ia akan diusir dari tempat itu jika ia melakukan hal seperti itu. Karena itu, ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mendesah berat sebelum mencoba peruntungannya dengan gadis lain. 10 menit kemudian, Robert telah mendekati 4 wanita bangsawan, 2 wanita bangsawan, dan bahkan seorang wanita bangsawan wanita, yang tak satu pun bersedia meluangkan waktunya. Setelah beberapa kali gagal, ia akhirnya menghabiskan waktu di bar untuk menenggak minuman, tempat para bangsawan asing lainnya yang berada dalam posisi serupa berkumpul dalam suasana depresi. Saat Robert mengambil minumannya dari bartender, ia menyadari bahwa wanita itu adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Lagi pula, Berengar senang memandangi wanita-wanita cantik, dan karena itu, staf istana dipenuhi wanita-wanita cantik. Tentu saja, bartender pribadinya pun demikian. Setelah minum beberapa gelas, Robert memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan seorang gadis biasa. Jelas, ia tidak berniat menikahi perempuan dari kalangan bawah, tetapi jika perempuan itu bisa meringankan bebannya untuk sementara waktu, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan di kampung halaman. Maka, ia melontarkan kalimat pertama yang terpikirkan olehnya, berharap perempuan itu akan menerjangnya hanya karena ia seorang pangeran yang tampan. Apakah ada orang yang pernah mengatakan kepadamu bahwa kamu memiliki mata yang paling indah? Perempuan itu hanya mendesah kesal sambil membersihkan kelas yang kosong dengan lap. Robert hanyalah salah satu dari sekian banyak pria yang ia lihat mogok selama perayaan itu, dan ia merasa para idiot ini akan terus melakukan kebiasaan mereka sampai seorang gadis mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, ia tidak menunjukkan rasa hormat yang biasanya diberikan kepada pangeran kepada pria dengan jabatan seperti dirinya, dan malah menanggapi rayuannya dengan belak-belakan. Kau harus tahu bahwa kau adalah pangeran asing ketujuh yang sejauh ini malam ini mencoba mendekatiku. Percayalah, aku pernah mendengar kalimat yang lebih baik dari pria yang lebih tampan dan telah menolak semuanya. Karena kalian kesulitan dengan para wanita, izinkan aku menjelaskan kepadamu mengapa kalian tidak akan pernah bisa mendekati seorang wanita bangsawan Jerman. Di sini, di Reich, kami menjalani kehidupan yang begitu mewah dan nyaman sehingga bahkan seorang bartender seperti saya pun dapat mengklaim dengan keyakinan penuh bahwa saya menjalani kehidupan yang jauh lebih nyaman daripada Anda. Bahkan, bos saya, Sang Kaiser, membayar saya dengan sangat mahal untuk menuangkan minuman dan mendengarkan masalahnya. Sedemikian rupa sehingga saya mungkin memiliki kekayaan yang lebih besar daripada Anda, Pangeran Skotlandia. Bagi para wanita bangsawan ini, yang kekayaan keluarganya jauh melampaui apa yang pernah kuimpikan, kalian para pangeran asing adalah pasangan potensial yang lebih buruk daripada rakyat jelata Jerman. Karena jika mereka menikahi kalian, mereka akan terpaksa meninggalkan kekayaan dan kemakmuran Reich, dan dengan begitu, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada warga negara kita yang termiskin, sebagai putri kerajaan kalian yang terbelakang.
Sejujurnya, Anda akan kesulitan menemukan perempuan Jerman yang bersedia menikahi Anda karena alasan yang sama. Tentu, mereka mungkin mendapatkan prestise sebagai seorang putri, tetapi hidup mereka akan lebih buruk jika mereka sampai membuat keputusan bodoh seperti itu. Izinkan saya bertanya sesuatu. Anda sudah mencicipi makanan yang disediakan oleh istana, ya? Tahukah Anda bahwa ini adalah hidangan yang bahkan rakyat jelata pun mampu makan secara teratur? Tentu, para juru masak di istana lebih terampil, tetapi Anda dapat menemukan kualitas yang serupa di restoran-restoran di seluruh Reich. Rakyat jelata Jerman memiliki akses mudah ke kemewahan yang bahkan bangsawan terkaya sekalipun akan kesulitan untuk mendapatkannya setiap hari. Selain kemewahan dan kemudahan yang kami miliki, kami, orang Jerman, juga hidup dalam masyarakat yang aman dengan keyakinan bahwa tidak ada tentara asing yang boleh memasuki tanah kami. Selain pertahanan nasional, kita juga memiliki sistem hukum yang kuat, yang menghukum para penjahat dengan berat. Karena itu, kita tidak perlu khawatir tentang copet, perampok jalanan, pembunuh, dan pemerkosa. Bisakah Anda mengatakan bahwa kerajaan Anda bebas dari kejahatan semacam itu? Jadi, sebelum kamu marah pada semua wanita yang telah menolakmu, mungkin kamu harus memahami bahwa alasan mereka melakukannya sepenuhnya valid. Faktanya, kamu menawarkan lebih sedikit sebagai calon pasangan daripada orang Jerman biasa, dan itulah mengapa kamu tidak akan pernah berhasil mendekati seorang wanita Jerman. Jadi, minumlah minuman ini dan nikmati malam ini, daripada merajuk seperti anak kecil karena ditolak. Petik 2. Robert hampir tak percaya ketika mendengar semua ini, dan ia tidak sendirian. Semua bangsawan asing yang berusaha menjalin persahabatan dengan para wanita bangsawan Jerman tercengang mendengar semua ini. Namun, ketika mereka merenungkan keajaiban yang telah mereka saksikan sejak pertama kali mengunjungi Reich, mungkinkah kata-kata kasar para bartender itu benar? Bab 829 Roti Panggang yang Menyejukkan. Berengar duduk di ujung mejanya. Di seluruh ruang makan istananya, banyak meja telah disiapkan untuk tamu-tamu pentingnya dari seluruh penjuru Reich, Eropa, dan Mediterania. Ia telah berbicara dengan banyak dari mereka hingga saat ini, tetapi kini, saat makanan disajikan, ia memutuskan untuk bersulang dengan sopan agar semua orang dapat mendengarnya. Dengan dentingan gelas, ruangan itu hening, semua mata tertuju pada sang kaisar, yang mengenakan pakaian paling agungnya. Senyum mengembang di bibirnya, saat ia menatap para penguasa dunia barat, seolah-olah mereka semua berada di bawahnya. Karena, pada kenyataannya, mereka semua berada di bawahnya. Aura kepercayaan diri inilah yang terpancar di sepanjang pidatonya. Jika saya bisa mendapatkan semua perhatian Anda, saya ingin bersulang. Sudah 10 tahun sejak pertama kali saya diberi kekuasaan dalam hidup saya, dan dalam 1 dekade saja, saya telah berbuat lebih banyak untuk dunia ini daripada siapapun yang pernah datang sebelum saya. Dari seorang baron yang menyedihkan, saya telah menciptakan sebuah kerajaan yang tak tertandingi di dunia ini. Atau begitulah yang ingin saya katakan. Saya berharap bisa memberitahu Anda semua bahwa Reich tak tertandingi di dunia ini. Bahwa mulai hari ini, kita akan hidup di era baru yang damai dan sejahtera, tanpa perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti ancaman eksternal. Namun, ini bukanlah kenyataan. Hari ini saya ingin mengumumkan bahwa agen-agen saya telah menemukan sebuah kekaisaran yang sedang bangkit di belahan dunia lain bernama Jepang. Ini bukan kekaisaran yang dibangun di atas sistem feodalisme yang sudah ketinggalan zaman. Ini juga bukan kekaisaran yang prajuritnya menggunakan senjata primitif seperti pedang dan busur. Bukan, ini kekaisaran yang kemampuan militernya hampir setara dengan Reich. Senapan laras baut, meriam putar, artileri isi ulang, kapal perang bertenaga uap, semua hal yang telah kita gunakan untuk menyatukan kekaisaran kita, dan mendominasi dunia, berada di tangan kekaisaran oriental ini yang saat ini sedang menaklukkan tetangga mereka dalam upaya ekspansi militer. Di sebuah pulau di timur jauh, seorang wanita lahir di masa perang dari keluarga bangsawan kecil. Berkat kecerdikan dan penemuannya sendiri, ia telah menjamin kedamaian dan kemakmuran bagi keluarganya, yang menarik mata serakah para pria berkuasa. Dalam serangkaian perang, gadis muda ini melawan para pria tersebut, yang akhirnya berhasil menyatukan rakyatnya dalam satu kekaisaran di bawah panjinya. Kedengarannya familiar, bukan? Karena hal yang sama persis terjadi di Kufstein selama dekade terakhir ini. Hampir tak terbayangkan dua orang bisa menjadi terkenal di belahan dunia mereka pada saat yang sama, dengan cara yang serupa. Saya akan memberitahu Anda semua sesuatu yang penting. Perempuan ini menyadari keberadaan kami dan telah menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap kami. Jika kekaisaran ini berani melawan Reich, itu akan mengakibatkan perang dengan korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Karena ancaman inilah, yang terselubung dalam kabut perang, saya mengumumkan ekspansi militer segera di masa damai yang kini tersedia bagi kita. Sebelumnya, undang-undang wajib militer ditetapkan untuk memastikan Angkatan Darat Jerman selalu mampu menghadapi ancaman apapun yang mungkin dihadapi Reich. Namun, saya kurang tegas dalam hal ini,
terutama karena saya yakin tidak ada kekuatan apapun di bumi ini yang dapat menandingi kekaisaran kita. Namun, dengan berita tentang munculnya kekuatan industri di timur jauh, saya tidak punya pilihan selain memberlakukan wajib militer sepenuhnya. Mulai sekarang, setiap pria berusia 18-21 tahun akan wajib militer ke dalam angkatan bersenjata Reich selama total 4 tahun. Kami juga akan menerima sukarelawan berusia 14-18 tahun untuk bertugas paruh waktu di angkatan bersenjata jika mereka menginginkannya. Ada di antara Anda yang hadir hari ini yang berpikir bahwa dengan mengakhiri ancaman kepausan dan cengkeramannya atas Eropa, kita akan dapat mengurangi anggaran militer dan berfokus pada upaya damai. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda salah besar. Untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan, saya akan meningkatkan anggaran militer nasional kita untuk militer dari 10% menjadi 15%. Hadirin sekalian, ini adalah akhir dari sebuah era. Kuda, sebagai alat perang, telah menjadi usang. Kepada kavaleri yang telah kita habiskan 1 dekade dan biaya yang cukup besar untuk penggalangan dana. Kita akan membubarkan resimen mereka, dan menggabungkan mereka ke dalam infanteri, yang tidak akan maju ke medan perang dengan berjalan kaki, melainkan akan terjun ke dalam kobaran api perang di belakang kendaraan lapis baja. Marinir kita tidak akan mendayung ke pantai dengan perahu kayu, melainkan dikerahkan dengan kapal serbu besar, yang dirancang khusus untuk mengangkut pasukan dan kendaraan ke pantai musuh kita. Jerman akan menguasai daratan, lautan, dan langit dunia ini, dan siapapun yang menantang tanah yang telah kita klaim akan dihancurkan. Ini berarti dunia baru, keseluruhannya, terlarang bagi para raja kecil di sini yang berpikir mereka punya peluang untuk berkembang setelah kepausan disingkirkan. Dan bagi kalian semua, yang berpikir bahwa karena saingan Jerman telah muncul di dunia ini, kalian bisa begitu saja berganti pihak dan mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Jepang. Aku ingin kalian tahu bahwa jika kalian melakukan tindakan bodoh seperti itu, aku tidak akan berhenti sampai kalian dan rakyat kalian terinjak-injak oleh sepatu bot Reich. Setelah menyampaikan pidato tersebut, ruangan menjadi hening. Berita tentang pesaing baru yang kuat bukanlah pertanda baik bagi orang Jerman yang hadir, dan ancaman yang dilontarkan Berengar kepada kerajaan lain sudah cukup untuk membuat perut siapapun mual, terutama setelah mereka semua mengetahui kekuatan kerajaan itu. Linde, yang duduk di sebelah Berengar, melotot tajam ke arah pria itu. Haruskah ia merusak perayaan hari itu dengan mengatakan kepada semua orang bahwa perdamaian yang telah mereka perjuangkan selama 1 dekade ternyata hanya sementara? Si cantik berambut merah hanya bisa menghela napas dan menyesap anggurnya. Ia sudah tahu strategi Berengar untuk melawan Itami yang sedang naik daun. Namun, itu tidak penting. Saat itu ia memutuskan untuk memberitahu Berengar bahwa ia sudah membereskan kekacauan yang dibuat Arnulf. Kau harus tahu, masalah di dunia baru sudah teratasi. Berengar menatap Linde dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya sebelum meminta klarifikasi. Apa maksudmu? Bagaimana kamu merawatnya? Linde memakan sepotong schnitzelnya dengan sikap anggun layaknya seorang permaisuri sebelum memberitahu suaminya tentang apa yang telah dilakukannya saat dia sibuk mengatur acara hari ini. Sederhana saja. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, jadi untuk mengendalikan narasi, saya mengirim agen-agen saya ke dunia baru. Kisah resminya adalah Arnulf dimanipulasi oleh penduduk asli untuk menyerang warga Brenwalde. Orang-orang biadab itu berbohong kepada orang itu, dan memberitahunya bahwa koloni Brenwalde tengah mempersiapkan diri untuk menyerang Vienna baru, yang memaksa Arnulf untuk mengirimkan pasukan guna menyelidiki klaim tersebut hingga ia dapat menerima perintah yang tepat dari Anda. Untuk menutup kebohongan kecil ini, saya memberitahu para penyintas Brenwalde bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri mereka dari kejahatan menyerang prajurit kerajaan yang cinta damai adalah dengan menguatkan cerita saya, dan mengklaim bahwa penduduk asli telah memberi mereka informasi palsu yang menyatakan bahwa New Vienna telah berencana untuk memusnahkan koloni mereka. Saat kita berbicara, warga Brenwalde menyebarkan rumor bahwa penduduk asli telah merencanakan sejak awal untuk memicu konflik antara kedua koloni, dan satu-satunya alasan mereka selamat adalah karena Anda telah memberi perintah untuk mundur. Para penyintas juga mengatakan bahwa Arnulf dikhianati oleh orang-orang biadab dan dibunuh dengan kejam. Tak lama lagi, sentimen anti pribumi akan menyebar, dan penduduk Wina baru akan berbaris untuk bergabung dengan tentara kolonial, agar mereka dapat secara pribadi membalas dendam atas gubernur mereka yang gugur. Berengar tersenyum lebar saat mencium bibir Linde di hadapan seluruh hadirin. Tak seorang pun mendengar apa yang dikatakannya, karena ada ribuan percakapan yang terjadi, dan Linde sangat pendiam saat menceritakan rencananya. Namun, setelah mencium wanita itu, Berengar membisikkan sesuatu di telinganya yang hanya bisa didengarnya. Aku suka sekali betapa liciknya dirimu, jalan kecil. Sebagai ucapan terima kasih khusus karena telah membereskan kekacauanku, aku akan memberimu hadiah apapun yang kau inginkan setelah perayaan selesai. Linde hanya tersenyum mendengar pujian yang diterimanya. Berengar sering menggunakan kata-kata seperti jalang, atau memek sebagai ungkapan sayang kepada Linde. Sebagai seorang masokis sejati, ia memang menyukainya.
Namun, jika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepadanya, kemungkinan besar mereka akan mati karena kentang beracun. Maka, Berengar dan Linde menikmati sisa perayaan itu, sebelum akhirnya pergi ke kamar mereka dan menikmati malam dalam pelukan mesra. Bab 830 lebih banyak kemajuan militer. Berengar bersandar di kantornya dan mendesah berat sambil meneguk dirinya. Berminggu-minggu telah berlalu sejak perayaan hari kemenangan berakhir, dan keluarga-keluarga kerajaan Eropa telah kembali ke rumah masing-masing. Dengan satu pengecualian penting. Dalam pesta yang diselenggarakan Berengar untuk tamu-tamunya, ia bernegosiasi dengan Raja Alvar agar cucu perempuannya, Astrid, tetap tinggal di Kufstein dan mengenyam pendidikan di Jerman. Mungkin karena cemburu, Ingrid bersikeras agar ia melakukan hal yang sama. Berengar memiliki dua alasan untuk pengaturan semacam itu. Pertama, hal itu memastikan kesetiaan negara-negara Nordik yang berkelanjutan, dan kedua, hal itu memupuk hubungan yang sehat antara putranya, Christopher, dan tunangan kecilnya. Masuknya Ingrid ke rumahnya secara paksa merupakan kejutan yang tak terduga, tetapi disambut baik. Berengar tahu bahwa gadis itu berencana untuk memiliki Hans sepenuhnya, dan ia ingin melihat putranya mengalahkannya. Mengenai apa yang telah dilakukan Berengar selama beberapa minggu setelah perayaan berakhir, ia telah merancang desain senjata baru untuk konflik yang mungkin terjadi dengan Kekaisaran Jepang. Itami adalah kartu liar, dan karena ia tidak tahu persis sejauh mana kemampuan teknologinya, atau sejauh mana pengetahuannya sebagai seorang reinkarnator, ia memilih untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Meskipun ia telah mulai memproduksi tank Panther, IFV Marder, dan persenjataan infanteri modern, masih ada beberapa hal yang ia khawatirkan akan diperlukan dalam konflik dengan musuh yang setara. Di antara daftar senjata baru yang telah dirancang Berengar selama 2 minggu terakhir, salah satunya adalah meriam artileri Swagerak 15 cm yang dikenal di masa lalunya sebagai Hummel. Berengar bermaksud agar sebagian besar artileri lapangannya dimekanisasi, agar dapat mengimbangi unit-unit mekanis lainnya. Karena itu, ia memilih senjata artileri gerak sendiri era Perang Dunia II yang digunakan Jerman di masa lalunya. Hummel dibangun di atas sasis khusus yang dikenal sebagai Gestuswagen IIV. Hummel ini memadukan sistem kemudi dan kemudi Panzer III dengan suspensi Panzer IV. Hummel juga menggunakan salah satu mesin Berengar yang lebih modern, sehingga bertenaga dan andal. Selain mekanisme kendaraan ini juga dilengkapi meriam lapangan SFH 18-15 cm yang terpasang di punggungnya. Berengar juga merancang artileri yang dapat ditarik dengan pola yang sama untuk menggantikan meriam lapangan 7,5 cm FK-27 miliknya yang sudah ada, serta meriam lapangan 10 cm K-27 yang lebih kuat. Meriam SFH 18-15 cm menembakkan peluru 149 mm tanda kali 260R separate loading case dengan jarak tembak maksimum 13.325 meter dan laju tembakan 4 peluru per menit. Dengan artileri 15 cm yang dapat ditarik dan berpenggerak sendiri yang dikerahkan sebagai standar di unit artilerinya, Berengar memiliki firasat kuat tentang kekuatan destruktif yang akan ia lepaskan di medan perang. Namun, ada satu lagi perlengkapan medan perang penting yang dikembangkan Berengar untuk digunakan di pasukannya. Senjata anti-pesawat dibutuhkan jika Jerman harus melawan musuh yang bersenjata pesawat. Meskipun Berengar telah merancang beberapa desain yang lebih kecil untuk digunakan di kapal perangnya, ia kini membutuhkan senjata yang dapat ditarik ke medan perang, dibuat statis untuk digunakan di benteng, dan bahkan dapat bergerak sendiri melalui sasis lapis baja. Untuk opsi ini, Berengar memilih meriam flak 40 12,8 cm. Senapan flak 40 12,8 cm menembakkan peluru peledak R128 x 958 mm seberat 26 kg. Peluru ini memiliki elevasi -3 hingga +88 derajat, dan jangkauan tembak maksimum 14.800 meter. Tak perlu dikatakan lagi, sebagai senjata anti pesawat, peluru ini bahkan mampu menghancurkan pesawatnya sendiri. Selain flak 40, yang tidak hanya dapat ditarik ke medan perang dengan truk seberat 5 ton, tetapi juga dapat diubah menjadi kendaraan lapis baja self-propellet yang dikenal sebagai Flaxwheeling 40, Berengar juga telah merancang senjata anti-pesawat self-propellet lainnya. Namun, tidak seperti Flak 40 yang dirancang untuk menghancurkan pesawat di ketinggian yang lebih tinggi, Flamepanzer 4 Kugelblitz secara khusus dirancang untuk menghancurkan pesawat yang terbang rendah. Kugelblitz menggunakan sasis Panzer 4, yang dimodifikasi agar sesuai dengan desain mesin Berengar yang unggul. Kendaraan ini memiliki meriam otomatis anti-pesawat MK-103 30 mm yang terpasang ganda di dalam turret tertutup. Setiap meriam mampu menembakkan 450 peluru per menit dan menggunakan 30 peluru peledak 184B. Jika sebuah pesawat serang darat mendekati kendaraan ini, ia akan ditembak jatuh dengan mudah. Selain senjata anti-pesawat dan artileri baru, Berengar membuat 3 perlengkapan infanteri tambahan. Senjata khusus, bisa dibilang. Yang pertama adalah penyembur api yang dimodelkan berdasarkan Flammenwerfer 41. Penyembur api ini ringan dan relatif kompak,
mampu menembakkan Flamen pada jarak 32 meter. Senjata khusus kedua yang dirancang Berengar adalah Panzerfaust 250. Ini adalah model Panzerfaust terakhir yang diberikan kepada pasukan Jerman selama Perang Kedua di masa lalunya, dan lebih mirip RPG-2 daripada model Panzerfaust sebelumnya. Panzerfaust 250 tidak hanya dapat diisi ulang, tetapi juga mampu mencapai jangkauan efektif 250 meter, serta menembus lapisan baja hingga maksimum 200 meter. Meskipun Berengar tidak tahu apakah Jepang akan memiliki tank pada saat pasukan mereka bertemu dalam pertempuran, ia merasa bahwa mempersenjatai sebanyak mungkin prajurit dengan peluncur anti-tank dan peluncur anti-pesawat adalah ide yang bagus. Dengan demikian, senjata khusus ketiga dan terakhir yang ia rancang adalah Fliegerfaust B, sebuah peluncur anti-pesawat 20 mm yang ditembakkan dari bahu dan dirancang serta diberikan kepada pasukan Jerman di hari-hari terakhir perang. Seandainya senjata inovatif semacam itu diperkenalkan lebih awal dalam perang, mungkin senjata tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya perang Jerman. Namun, pada kenyataannya, senjata ini diperkenalkan terlambat, dan dengan jumlah yang terlalu sedikit sehingga tidak memberikan efek nyata. Fliegerfaust B menembakkan 9 peluru peledak roket 20 mm yang tersebar luas dalam 2 semburan terpisah. Meskipun jangkauannya sangat terbatas dibandingkan dengan senjata anti-pesawat lainnya, senjata ini dapat terbukti berguna jika dikerahkan dalam jumlah besar, melawan pesawat yang terbang rendah, terutama pesawat serang darat. Karena itu, Berengar ingin sebanyak mungkin prajurit memiliki Fliegerfaust atau Panzerfaust jika terjadi perang melawan Kekaisaran Jepang. Semua senjata ini telah dibuat Berengar selama beberapa minggu terakhir. Namun, saat itu, ia baru saja menyelesaikan satu jenis kapal yang sangat penting. Jika Berengar ingin berperang dengan Jepang, ia perlu membangun koloni, atau setidaknya pangkalan militer di Pasifik, agar ia dapat mempersenjatai kembali dan mengisi bahan bakar untuk upaya perangnya. Ini berarti ia kemungkinan akan berperang melawan Jepang untuk menguasai wilayah tersebut. Jika demikian, ia membutuhkan kapal pendarat khusus untuk mengangkut pasukan dan kendaraannya ke medan perang. Tentu saja, ia memodelkan kapal ini berdasarkan tank pendarat Mark 8, sebuah kapal pendarat besar yang dirancang oleh Amerika untuk mengangkut tank dan kendaraan lapis baja lainnya ke pesisir Kepulauan Pasifik. Meskipun kapal-kapal ini juga dapat digunakan untuk mengangkut pasukan. Kapal ini memiliki panjang 225 kaki dan dapat mengangkut 8 tank, 13 truk, atau 350 ton kargo melintasi jarak 4.000 mil laut. Kapal ini juga dipersenjatai dengan 4 meriam otomatis MG-151 20 mm. Baru saja menyelesaikan cetak biru untuk desain-desain ini, Berengar telah mendapatkan waktu istirahat. Ia sangat menikmatinya hingga terdengar ketukan di sisi lain pintunya, diikuti suara lembut yang langsung ia kenali. "Yang mulia, apakah Anda sibuk?" Berengar menghabiskan birnya dan dengan mudah melemparkan botol itu ke seberang ruangan dan ke tempat sampah sebelum menanggapi gadis yang dengan sabar menunggu di sisi lain pintu kantornya. "Buka pria, kamu boleh masuk." Setelah berkata demikian, pintu terbuka menampakkan sosok putri India remaja, yang telah berkembang pesat sejak kedatangan pertamanya di Kufstein hampir setahun yang lalu. Pria telah menderita malnutrisi hampir sepanjang hidupnya, dan karena itu, ia tampak mungil dan ramping ketika pertama kali tiba di Reich. Namun, setelah hampir setahun tidak hanya menjalani nutrisi yang tepat, tetapi juga olahraga teratur, ia kini mulai menyerupai wanita muda yang memukau, dan mengapa tidak. Usianya sudah 14 tahun. Meskipun gadis itu masih memiliki beberapa tahun lagi sebelum dewasa, Berengar senang dengan perkembangannya. Namun, ia tidak menunjukkan tatapan ingin tahunya di wajahnya, melainkan hanya menopang dagunya dengan tangannya yang mengeriting saat sesuatu menarik perhatiannya. Di tangan pria ada nampan berisi 2 piring. Di atas piring-piring ini, tampaklah kari, salah satu hidangan pokok India. Berengar agak terkejut karena gadis itu membawakannya makanan dari tanah airnya dan hendak menanyakan asal-usulnya ketika gadis itu berbicara dengan senyum bangga di wajahnya. "Akhir-akhir ini aku mulai suka memasak. Memasak adalah kegiatan untuk mengisi waktu luangku di istana sepulang sekolah. Ada beberapa buku menarik di pasaran tentang teknik memasak dari berbagai negara. Rupanya, para pedagang Jerman telah berkelana ke seluruh dunia, dan mencatat resep-resep dari berbagai budaya yang kini mereka jual untuk mendapatkan keuntungan. Saya khususnya menyukai makanan tanah air saya. Ini adalah pakora ayam dan kari kambing. Saya berharap bisa makan bersama Anda dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anda." Berengar menatap gadis yang duduk di depannya dengan waspada. Ia sangat curiga dengan perilaku gadis itu. Hampir tak ada hal yang lebih baik di dunia ini daripada masakan rumahan dari seorang gadis cantik, dan itu salah satu kelemahannya. Ia yakin gadis itu sedang mencari sesuatu saat ia tanpa malu-malu mengambil sepotong ayam dari piring dan mencicipinya. Namun, pria tampak sangat tertarik dengan perasaan Berengar terhadap masakannya, dan dengan polos menatapnya dengan mata hijau zamrud penuh harap. Hal ini akhirnya memaksa Berengar untuk mendesah pasrah dan mengungkapkan pendapatnya tentang hidangan itu.
Enak banget. Aku sampai lupa betapa kangennya aku sama makanan India. Pernyataan ini membingungkan pria. Dari nada bicara Berengar, sepertinya ia berbicara seolah-olah sudah lama menyantap makanan India, padahal perdagangan antara wilayah dunia itu dan Reich relatif baru. Meskipun penasaran, ia tetap diam, tak ingin menyinggung Kaisar yang agung. Berengar lalu menggigit kari kambing itu, dan berseru senang sambil mengacungkan garpunya ke arah pria dan memujinya. Memem, ini benar-benar bagus. Kamu punya banyak bakat sebagai koki. Teruskan, dan suatu hari nanti kamu akan membuat suamimu sangat bahagia. Berengar baru saja mengucapkan kata-kata itu dengan santai tanpa banyak berpikir, tetapi pria telah memahaminya lebih dari yang ia maksudkan, dan langsung tersipu sambil menundukkan kepalanya. Terlalu malu untuk menatap mata Kaisar. Karena itu, ia menghabiskan sisa makan malam dalam diam, menikmati pemandangan Berengar yang menikmati masakannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.